Malu saya, Ustadz. Nggak apa-apa, kan sambutan aja, buka kelas gitu. Oh gitu. Ya. Sebentar, saya siapin dulu nih. Silakan. Saya siapin channel saya dulu. Aduh, ya. Mana nih? Ya capek deh. Kenapa nih? Ya sekalian 2 menit sambil nunggu admin saya juga. Oh ya, jangan aja buka, masih nunggu adminnya Bang Juma. Materi kita ini kalau membahas tentang hasil debat saya semalam itu sangat penting bagi saya pribadi gitu loh. Boleh. Iya. Kemarin bicara topiknya apa? Saya nggak melihat sepenuhnya Bang Juma. Cuman saya sudah melihat Bapak sudah mengungkapkan kata Alkitab, kata-kata yang dipinjam dari Al-Quran itu sudah menunjukkan intinya ini Gurunda, kenapa umat Islam itu senantiasa selalu berdebat sepanjang sama dengan Kristen? Kenapa nggak berdebat dengan Hindu? Buddha ya. Karena saya jawab saja, karena Islam Kristen itu membicarakan hal yang sama. Hal yang sama. Membicarakan tokoh yang sama tapi dengan persepsi yang berbeda. Tapi kalau misalnya orang Kristen itu jujur untuk memahami ajaran Yesus, maka tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan Al-Quran dengan ajaran Yesus. Yang bertentangan itu adalah ajaran Kristen dengan Al-Quran. Tapi ajaran Yesus sama sekali tidak ada. Tidak bertentangan. Ya, setuju saya. Seperti ketika Yesus sendiri mengaku di dalam kitab mereka Yohanes 4 ayat 22. Aku mengenal apa yang aku sembah. Artinya Yesus mengaku sebagai hamba Allah. Itu sama dengan dalil di dalam Al-Quran, Ali Imran kalau nggak salah ya. Ali Imran 171. Al-Maidah 171 kalau nggak salah. Iya, Al-Maidah 172. Ya. Kemudian pengakuan beliau, Qala Isa bin Maryam, Inni Abdullah Ataniyal Kitab. Wa ja'alani nabiyyan. Apa? Ada dalil yang jelas arahnya seperti itu yang sama. Banyak. Untuk itulah kemudian saya katakan bahwa umat Islam itu ya sama pentingnya belajar tentang syariat dengan belajar tentang kristolog. Kenapa? Karena ada pencetus umat Islam itu wajib belajar kristolog. Karena orang Kristen senantiasa merongrong akidah umat Islam ini, menjatuhkan marwah agama Islam, menjatuhkan marwah ajaran agama Islam dengan mengambil istilah-istilah yang ada di dalam Islam, lalu kemudian mereka gunakan pada bukan tempatnya gitu. Gitu Gurunda. Ya, saya ngikutin itu kemarin. Memang mereka mengambil literatur Al-Quran untuk kepentingan mereka dan memutarbalikkan apa. Nah, saya lihat kemarin ada 2 orang yang betul-betul sama maksudnya kemarin di grup mana itu berdebat, betul-betul dia memakai Al-Quran, tapi menurut persepsi mereka sendiri yang jauh dari pengertian kita orang Islam. Tentu kita yang memahami Quran kita, tapi dia plesetin dan malah dia menuduh kita nggak paham dengan Quran kita. Itu yang saya lihat yang sangat konyol ya. Tapi Pak Sugi dengan kawan-kawan lain, mereka jadi main-mainan aja Bang. Saya nggak usah ditanggap serius lah, katanya, anggap aja permainan ini. Memang saya pernah cerita dulu Bang, analognya gini Bang, ada Nasruddin Hojah ya. Jadi Nasruddin Hojah tuh ada yang hilang duitnya hilang di kamarnya, tapi gelap. Dia cari keluar tempat yang terang. Lalu ditanya oleh temannya, kamu cari apa Nasruddin? Cari duit, ditanya. Jadi kamu hilang di mana? Di dalam kamar. Kenapa kamu nggak cari dalam kamar? Gelap, nggak ketemu. Mudah-mudahan terangnya ketemu. Kalau gelap kan nggak ketemu Pak. Jadi cari duit yang hilang di tempat gelap, carinya di tempat terang. Nah, itu yang saya ibaratkan kemarin, di tempat dia dicari nggak ketemu, cari di Al-Quran. Itulah logika saya. Kita kan tentang apa namanya, persepsi awalnya sudah beda. Kita Isa, dia Yesus, kan nggak ketemu itu. Di mana ketemunya itu? Jadi akhirnya dipaksa lah Isa jadi Yesus di Quran. Di Quran itu kan Isa. Ya Isa bin Maryam, tidak ada keumuman, ya Yesus, nggak ada. Ya Isa. Coba cari ada nggak ya Yesus? Nggak ada kan? Iya, benar. Ya Isa. Semuanya ayat kemarin sudah kita coba, nggak ada peluang satu sebesar zarah pun, nggak ada peluang Nabi Isa jadi Yesus di Quran, nggak ada, sama sekali nggak ada peluang. Kalau diambil kata roh terbentur dengan Nabi Adam, ambil kata kalimat terbentur dengan Nabi Ibrahim, itu maksudnya ada nyimpan semua. Kan dia memakai kata roh sama memakai kata kalimat.
Kalau pakai kata kalimat, terbentur dengan Ibrahim. Ibrahim juga kalimatullah. Terbentur dengan lautan. Lautan juga pakai kalimatullah, menjadikan lautan. Kemudian kalau pakai kata roh, Adam juga roh. Dan semua malaikat juga roh. Jadi nggak ada peluang sama sekali untuk mencari Tuhannya Yesus dalam Al-Quran. Nggak ada. Jadi kalau ada nanti besok, Bang, suruh pulang aja, Bang. Pulang aja, nggak ada di sini. Gitu. Oh iya, baik Gurunda, yang terpenting itu adalah kalam dan kalimah itu. Endingnya di situ kemarin. Ya, kalimat dan kalam itu dalam Al-Quran itu tetap aja perkataan sama dengan kalimat tu. Iya. Kalau dia maksudnya tadi, kalau kalimat tu yang dipakai, maka yang paling konyol itu ayat Al-Kahfi 109. Apabila kalimat Allah menjadi jadi tinta untuk menulis kalimat lautan menjadi tinta untuk menulis kalimatullah, habis air laut itu kalimatullah belum selesai. Ditambah satu lagi, itu masih nggak selesai. Lautan banyak untuk menulis kalimatullah belum selesai sampai 10 kali. Artinya kalau dipaksakan kalimat itu menjadi terjemahan Yesus, mau tak mau Yesus suruh minum air laut, habis nggak minum air laut itu? Itu logika saya. Kalau dipaksakan kalimatullah menjadi terjemahannya Tuhan dia, nggak bisa. Kalau roh itu menjadi kalimat dia, Nabi Tuhan, maka dalam surat Al-A'raf kemarin, nanti bahasanya ada. Di situ ada kata-kata ruhi. Nabi Adam diciptakan dengan rohku, kata Allah. Mungkin Nabi Adam lebih tepat jadi Tuhan, Pak. Nabi Adam lebih tepat jadi Tuhan. Karena kalau Isa rohana, kalau Nabi Adam rohi, rohku, kata Allah. Kemarin udah dilihat ya, Mbak Sunya ya? Ya. Udah kan? Udah. Ya. Jadi itu nanti lebih detailnya ada di Mas Sunya, ada tanya semua. Udah dicatat semua, Ustaz, tenang aja. Semua. Ada lagi Pak nih, saya mau cerita sedikit Pak tentang diskusi semalam sama orang Kristen. Jadi itu dia mengutip dari Alkitab tentang kisah Nabi Musa. Ya. Yang katanya melihat yang kalau dalam Alkitab itu dia melihat Tuhan melalui terjemahannya ya Pak ya. Ya. Nah terus itu dia compare ke Al-Quran. Jadi artinya Allah yang di dalam ajaran Islam itu yang tidak boleh diserupakan dan tidak tersentuh oleh pikiran manusia itu harusnya bisa dilihat lewat terjemahan yang ada dalam Alkitab. Jadi itu kalau di live chat itu karena bukan saya yang diskusi Pak, di live chat itu saya terangkan karena saya sudah tangkap maksudnya. Biar Allah itu bisa terlihat, bukan tidak bisa dilihat. Gitu maksudnya. Jadi dia compare antara Alkitab dengan Quran. Jadi saya bilang tolong ditanyakan melalui teks asli dari Alkitab itu apa yang dia sebut di situ, apakah Allah atau bukan. Kalau bukan Allah, tolong dijelaskan lagi itu apa yang dimaksud di situ. Nah, jadi teman-teman alhamdulillah sudah bisa menjelaskan bahwa yang dilihat oleh Musa itu adalah malaikat kalau menurut pengertian teks aslinya. Iya. Ya. Jadi saya melihat Pak, apapun lah ayat yang dibawa ke Al-Quran yang mau mendukung dia, saya sudah sampai sini nggak ada ketemunya Pak. Pasti mereka itu salah terjemahkan atau salah ngambil copot ayat atau dia memahami ayat itu salah. Ya, malah kita dianggap salah. Ini Pak. Ya. Malah kita dianggap Islam itu menghujat ajarannya Torah itu ajaran dalam Torah ya, karena Al-Quran bercerita bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, sementara di ajaran Torah itu Allah terlihat, tapi kita tetap sebenarnya yang kamu maksud itu Allah atau apa? Gitu. Kalau dalam Al-Quran fix Allah tidak bisa terlihat. Tapi kalau dalam ajaranmu bisa terlihat, itu perlu diperiksa. Apakah itu Allah atau bukan? Gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman udah paham. Terus ada lagu satu nih yang lebih penting. Habis debat itu, ketika sudah tersudut, terpojok, dia itu mau membuat permusuhan antara channel Muslim. Jadi di channelnya Bang Basin itu dia puji-puji channelnya Bang Basin, terus menyebut channel-channel yang lain, tapi alhamdulillah teman-teman bisa nangkat itu
Bilang kalau mau uji di live chat aja, nggak usah di sini, karena saya tidak mau dibanding-bandingkan dengan channel-channel Muslim yang lain. Gitu. Iya. Dia arahnya mau ini. Adu domba ya. Ya, mengadu domba gitu. Terima kasih Pak. Dan saya percaya sama abang saya Bang Juma, hebat logikanya, hebat dasarnya, hebat. Saya udah percaya semuanya tuh. Jawabannya udah selesai semua, apalagi udah sempat didiskusikan kita, ada 1000% saya percaya sama Bang Juma nanti. Karena logikanya sangat tajam. Saya justru nggak menguasai bahasa kitab sebelah, makanya saya nggak bisa menyerang. Tapi kalau Bang Juma, saya lihat bagus sekali. Iya, saya juga kagum nih sama Pak Ustadz Juma, turun dari ini. Iya, perjuangannya Pak. Satu kampung lah Bapak. Iya, cuman saya malu nih, risih. Ya. agak ini, nggak pantas nih. Ya. Salam Pak Zulkifli M. Abbas. Oke, lagi jauh udah berangkat Pak. Oke, kita mulai Mbak Sonya, kita mulai ya. Silakan Mbak Sonya. Ya, siap. Oke. Ya. Silakan. Buka langsung. Silakan Mbak Sonya. Silakan buka. Bang Juma aja. Saya malu ada Bang Juma di sana. Oh, Bang Juma jauh udah berangkat kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amir kita yang buka. Amir buka ya. Bang yang buka itu gitu. Ya, aduh, saya baru masuk ke sini kok suruh buka. Dibuka apanya yang dibuka ini? Ini kelasnya. Oh, kelasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berada di majelis, ini di live kan ya? Ya, live. Untuk yang ada di majelis Zoom dan juga yang ada di live comment channel Sonya Denova, juga Zulkifli M. Abbas, One Channel, juga channel-channel yang lain. Hari ini telah kita kedatangan ataupun ada kelas yang digawangi oleh Ustadz Rizal. Maaf, saya juga agak bingung ini. Ini kelasnya kelas apa ini? Mbak Sonya, kita Mbak Sonya kelasnya kelas terjemah Quran dengan metode Al-Asani Bang Zulfikar. Oh, ya. Ini kita akan membuat kelas grammar Al-Quran. Ya. Jadi untuk yang ada di live comment, silakan yang mau bergabung ya. Ini keilmuannya sangat bagus di sini untuk sebagai bekal kita supaya kita lebih tebal lagi dalam keimanan kita. Monggo silakan ditaruh itu Mbak Sonya dan teman-teman yang lain, link Zoom-nya tolong ditaruh. Nanti setelah dipin silakan aja gabung ke room Ustadz Rizal Al-Hasani. Biar di sini kita semua bisa menyerap keilmuan dari Ustadz Rizal Al-Hasani. Catatan Muslim semua ya Bang Zulfikar, Muslim semua ya. Insya Allah Muslim semua. Karena belajar Quran ya. Insya Allah nanti. Kalau ada oten yang kesini ya nggak apa-apa sih. Barangkali mau belajar. Kalau macam-macam ya tak sentil kupingnya. Oke, silakan monggo untuk Ustadz Rizal. Oke, terima kasih Bang Jo. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi ini kita sambung kembali materi kita yang sudah selesai kemarin. Kalau kemarin sudah kita sampai langkah pertama yaitu memahami komponen kata dalam Al-Quran, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Lalu kita sudah sampai kepada kata-kata yang tidak berkata-kata, kata tunjuk, kata penghubung, dan kata ganti. Nah, langkah ketiga kita mulai sekarang pola aktif dan pasif ya. Bagi Pak Yuli dan Bang Ilyas, nah sabar sebentar ya, karena kelasnya ini campur. Jadi saya mulai ikut materi yang sudah kita pakai kemarin, yang sudah selesai kemarin. Hari ini kita masuk pola aktif dan pasif. Langkah ketiga ya, pola aktif. Kalau kurang kelihatan dalam kamera, kurang bisa tahu maksudnya ya. Pola aktif dan pasif. Bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Nggak kelihatan. Ada cahaya. Oh, gitu ya. Saya sama lampu ya. Bentar ya. Ya, bagus. Kelihatan gimana? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Sekarang kita masuk pada langkah ketiga yaitu pola aktif dan pasif. Pelajaran kita kemarin semuanya itu aktif. Misalnya
fa'ala. Ya kemarin kan pola aktif fa'ala. Contohnya kemarin katama. Katama itu aktif. Misalnya kita ketemu katantu, misalnya kan rumus-rumus kita belajar kemarin itu pasti aktif semua. Katantu. Apalagi kemarin contoh kita ja'alna. Itu semuanya aktif. Ja'alna. Aktif itu ya. Pola. Nah, sekarang kita mau semua yang kemarin baik kata kerja lampau, kata kerja sekarang dan perintah itu aktif. Nah, sekarang kita bagaimana bentuk pasifnya? Nah, ini bentuk fa'ala pasif ya. Ini aktif. Bentar saya bentar, kita pindah itu dulu. Oke. Sorry. Oke. Oke, nampak? Ya, Oke, nampak? nampak. Fa'ala. Fa'ala. Nah, itu aktif. Nah, pasifnya menjadi fu'ila. Fu'ila. Apa rumusnya? Rumusnya adalah domah kasrah. Pelan-pelan. Kalau fa'ala itu aktif. Kalau fu'ila pasif. Kalau bahasa Inggrisnya pasifnya apa tuh, Pak? To be tambah bahasa Inggrisnya to be tambah id ya. To be tambah Iya. Ada bentuk ketiga, Pak. to be tambah ketiga kan. Jadi kalau misalnya Ini. Oke. saya dikecewakan. Kalau kecewa apa? Saya dibully, saya Disappointed. dipukul. Dipukul. Hit. I hit. I hit. Hit gini ya. Ya. I hate it gitu ya. Ya. Ada id dan to be. Ya. Setuju? Ya. Setuju. Nah, Maaf, Pak. Ini- Salah, Pak. ah, Maaf, Pak. Kalau Maksudnya itu salah, apa nih? jangan. Karena di live kan jangan. Itu salah. jadi apa-apanya? Coba idenya Itu apa? Coba maksudnya apa? dipukul, bukan seperti itu, Pak. Apa? Lebih Coba, bagus. coba. Diajar Spell. saja. Ah? Saya pakai ide, Pak ya. Kalau pakai dipukul ide, itu hit. Train saja, Pak. Ah, Train. train. Oke. Dilatih. Ya. Kayak dilatih. Gitu. I am train. Kalau dipukul tadi itu hit atau beat ya. Beat Oke, bisa gini. beaten. Inti saya, Beaten. ya, Beaten jadi trainnya benar ya. Id. beaten. Idenya benar ya. Train. Ya, dilatih, Pak. Train. Trainer. I am train. Saya Ya, dilatih. Ya. Ide. Pakai Karena ide. mau cocokkan ide. To Ya, be- terima kasih, Pak. To be plus id. Itu rumusnya kan? Ya. Benar? Ya, benar, Pak. Nah, saya membawa ke sini menjembatani Bapak. To be rumus ini berubah menjadi domah kasrah. Oh. Jadi contohnya, ini rumus to be plus id. Rumusnya ini karena Al-Quran bermain harkat, domah kasrah. Contohnya, kalau kataba menulis, maka pasifnya menjadi kutiba. Tiba. Nah, kutiba. Apa rumusnya? Ini patah, ini domah kasrah. Itu rumusnya, kutiba. Saya ulangin, rumusnya kutiba. Sekarang misalnya menjadikan ja'ala. Pasifnya apa? Coba. Rumusnya ini. Ju'ila. Apa jadinya? Ju'ila. 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 Lagi, misalnya halaka. Diciptakan apa? Kulika. Kulika. Nah, oke. Bapak pegang Quran semua ya. Pegang Quran semua kan? Nah, coba lihat ayat Al-Baqarah. coba di belakang. Kalau ini Kutiba. banyak di ayat surat 86, banyak di surat sama ya. Nah, coba lihat di surat 86 ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ayat 6 ya. Coba lihat 86 At-Tariq ayat 86. At-Tariq 86. At-Tariq 86. Surat 86 ayat 6. Bintang berketuk. Ada limanya lah. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa. Temu? 86 ayat 5. Oke, dah temu. Falian Temu kan? zuri insanu mimma kulik. Jadi Kulik artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kalau menciptakan, kalau ini diciptakan.
Dan di kulika mimma indafik. Nah, diciptakan dari air yang memancar. Diciptakan. Ya, pasif ya. Nah, itu rumusnya pasif. Untuk pola fa'ala, pasifnya fa'ila. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum saya sambung. Jadi main di harkat, di apa namanya? Baris ya. Ya. Kasrah. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, sekarang itu pelakunya huwa. Untuk pelaku yang lain sama. Dia diciptakan berdua. Tadi kan kalau huwa, kulika. Kalau huma, rumus sama, pakai rumus. Huma menjadi kulika. Kalau hum menjadi Kuliku. Kalau misalnya dia kulikat, rumus. Kulikat. Rumus. Kalau huma apa jadinya? Kulikata. Rumus. Ya, rumus. Ya. Rumus ingat. Ya. Nampak ya maksudnya. Perhatikan kalau nggak bagus di layar kasih tahu ya. Ya. Kalau nggak jelas. Kalau punah Pak. Nih belakangnya. Kulik. Nah. Nah. Rumus. Semua dapat rumus kan? Ya. Nah, sekarang anta. Ini satu contoh, yang lain nggak kita kasih contoh. Anta menjadi engkau diciptakan dari kulita. Rumus sama. Ya, sama. Antuma. Kulik tuma. Antum belakangnya tum. Kulik tum. Anti Kulikti. Nah, bagus itu semuanya. Ikut semuanya. Antuma kolektuma. Kolektuma. Oke. Cuma kalau antuna kolektuna. Oke. Kolektuna. Ana kolektuna. Ana kolektu. Oke, mantap. Bang coba terus. Kalau nahnu kolekna. Kan gampang kan? Gampang. Belum diajarin udah tahu. Ada rumus ya tadi, Ustadz. Itulah rumus itu dipakai untuk ini juga. Aktif apa sih pakai? Nah, coba contoh dalam Al-Quran, coba lihat satu ya. Surat bentar ya. Dalam Al-Quran contohnya surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu surat lihat contoh langsung ya. Ya. Kita langsung contohnya At-Takwir. At-Takwir. Coba surat At-Takwir 81. Surat 81. Ya. Coba ayat 9. Ayat 9. Oke. Dia Yinzam bin Kutilat. Kutilat. Nah, coba lihat Kutilat. Kutilat aja. Kutilat. Siapa pelakunya tuh? Mana tuh rumusnya? Ini kan? 81. 81 ayat 6. Ayat 9. Kutilat. Ayat 11 juga bisa. Ya. Kutilat. Kusitat. Biai sambing kutilat. Nah, kusitat satu lagi. Ayat 11-nya satu lagi. Kusitat. Nah, ayat 10 juga. Nusirat. Nusirat. Kusitat. Itu semua pasif itu. Udah kelihatan ya? Ya. Kutilat, nusirat. Nah, jadi coba terjemahan. Coba artinya baca. Coba artinya ayat 9 itu coba baca artinya. Karena dosa apa dia dibunuh? Nah, dibunuh kan? Ya. Oke, terus waidat suhufu nusirat. Nusirat apa itu? Nusirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Nah, dibuka kan? Ya. Dibuka. Itulah namanya pasif tadi. Berarti benar terjemahan itu pasif. Dibunuh. Oke ya, rumusnya adalah UI. UI. Fa'ala
pola fa'ala, pasifnya fu'ilu. Oke, tadi ini saya gunakan jembatan. Sekarang saya hapus ya, supaya lebih gampang. Nah, biar dekat ya. Jadi fa'ala aktif, ini aktif, maka pasifnya berubah menjadi fu'ila dengan skala rumusnya. Fu'ila. Fu'ila. Nah, rumusnya. Apa tadi rumusnya? Doma kasrah. Kasrah. Oke. Oke, yang kedua pola fa'ala ya, pola fa'ala. Pola fa'ala, maka pasifnya fu'ila. Fu'ila. Rumusnya lain sama. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, sampai fu'iltu, fu'ilna. Pegang rumusnya domah kasrah. Oke, nah sekarang pola ketiga af'ala. Pola af'ala pasifnya adalah unzila. Oh sorry kok unzila. Pola af'ala uf'ila. Ingat contohnya aja saya. Uf'ila. Uf'ila. Nah. Jadi kalau pola af'ala pasifnya uf'ila. Uf'ila, uf'ila, uf'ilu. Nah, coba buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat depan sekali. Al-Baqarah ayat 2. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ya. Unzila. Coba lihat. Walladzina yu'minuna bima unzila. Unzila. Coba terjemahannya baca. Dan mereka beriman kepada Al-Quran diturunkan kepadamu. Ah, diturunkan kan? Ya. Ah, itu pasif, diturunkan. Uf'ila. Oh. Itu pasifnya. Itu menandakan dia pasif. Kalimat pasif ya. Unzila. Oh, ya. Itu kedengaran bunyi nggak Mbak? Soalnya? Dengar. Orang depan rumah sedang itu. Tak mungkin kita suruh berhenti. Iya, nggak mungkin. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Oke. Nah, sekarang berikutnya 4 fa'ala. Pola pasifnya fu'ila. Fu'ila. Nah. Jadi tadinya alif, nah inilah perubahan huruf semirugulat nanti. Alif, kenapa? Kalau patah penampilnya alif, pada saat berubah domah, berubahlah jadi ya dia. Fu'ila. Oke, yang kita cukup 5 aja ya, karena pasif nggak banyak dalam Al-Quran, cukup 5 aja. Satu lagi aja. Yang ada ya, fa'lala. Fa'lala menjadi fu'lila. Yang 4 huruf ya, fu'lila. Ya. Contoh suratnya iza zulzila. Betul. Iza zulzila. Iza zulzilatil. Nah, zulzila. Nah, zulzila. Zulzilat. Aslinya zulzilat ya. Zulzilat. Kenapa jadi til? Nah, coba buka ayatnya, ayatnya. Dia arda itu karena mati, makanya dia harus hidup. Iza zulzil ardu. Ardu. Nah, ini mati 2 nggak boleh. Jadi salah satu harus hidup, maka ini hidup. Jadi ini hidup. Aslinya iza zulzilat. Zulzilat karena mati 2 nggak boleh. Maka dia harus hidup 1. Ini hidup menjadilah ti. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Aslinya zulzilat. Ini contoh pasifnya pola fa'lala. Jadi cukup 5-nya aja supaya kita nggak terlalu banyak buang waktu. Nanti rumus umumnya adalah UI. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba alaikumussyam. Dua orang beriman diwajibkan ya kepada kamu. Itu pola pasif ya. Udah?
Ada pertanyaan? Belum. Bang Yang lain ada pertanyaan? Julian, sang hamba. Silakan mau tanya. Pak Habil masuk sini kan? Pak Habil. Coba cek maksudnya Pak Habil datang nggak? Habil. Pak Habil ada nggak? Saya cek. Pak Habil nggak ada. Ini adanya Ezalor, Suaib ada. Suaib ada ya? Ada. Oke. Bang Al ada, Bang Al. Oke. Ini Bang Al ini yang ke rumah Ustadz kemarin betul? Oh iya. Ini Ya, dia. ya, betul. Ya, Ya. berarti ada. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan ini? Kalau nggak ada pola aktif pasif, saya masuk pelaku aktif dan pasif lagi. Pelaku aktif dan pasif. Ada pertanyaan? Oke ya. Mbak, soalnya mau dipoto atau apa? Ya, boleh. Silakan ambil dulu. Ini rumus ya. Rumus. Ini simpelnya aja supaya menghemat waktu ya. Rumus tetap berlaku untuk KKR. Oh iya, saya mengingatkan untuk teman-teman untuk modul itu bisa diambil di channel saya, itu sudah bisa di-download itu. Oh iya. Untuk pelajaran sekarang, jadi biar tidak menunggu. Oh iya. Ya, pas. Makasih Bang Wan. Ya. Biar bisa Di-download. ngikutin. Oke. Sudah? Ya. Nah, sekarang KKSAD-nya lagi ya. Pasif KKSAD. Rumus soal. Sebentar. Oke, nah, sekarang KKSAD. Kalau ini KKL dan sekarang KKSAD-nya. Yang fa'ala KKSAD-nya kan alu, ilu, ulu. Maka dia menjadi, ini aktif ya, aktif. Ini menjadi pasifnya alu. Rumus apa? Ini jadi domah, ini patah, huruf bulat terakhir. Jadi rumusnya a. Domah patah, alu. Nah, contohnya misalnya ayat wa ilahi turja'una. Coba lihat ayatnya, kita lihat ayatnya. Wa ilaihi turja'un ya. Ayatnya bentar, kita lihat ayatnya. Wa ilaihi turja'un ya. Turja'un, bentar kita lihat dulu contohnya. Nah, ayat 28. Al-Baqarah 28. Al-Baqarah 28. Ini Al-Baqarah 28. Coba bacain Mbak Sonya artinya. Al-Baqarah 28. Coba bacakan. Nah. Kaifa Ayo, oke. Terus. Ma'kuruna Ya. billahi Ya. wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, yang turja'unnya itu coba terjemahan turja'unnya. Turja'unnya ini baca semua ya Ustaz ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Nah, salah itu dikembalikan. Nah, itu lengkapnya. Itu bedanya. Coba terjemahan lagi tadi, coba padanya kamu. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu teks saja, terjemahannya begitu. Ya.
Nah, itu benar. Tadi kalau dibaca kembali salah dia. Ya, dikembalikan. Nah, itu dia ya. Jadi rumusnya UA. Ya, UA. Ini aktifnya, ini pasifnya. Jadi UA. Jadi kalau ketemu turjaun, rumusnya kakek saya UA, itu pasif. Sekarang kalau pola fa'ala, kasadenya apa ini? Fa'ala yufa'ilu. Pasifnya apa? Yufa'alu. Nah, jadi kan patah aja, yufa'alu. Yang lainnya belakang sama, yufa'alani, yufa'aluna, tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna, tufa'alu, tufa'alani, tufa'alani, tufa'aluna, tufa'alina, tufa'alani, tufa'alna, ufa'alu, nufa'alu. Itu pasifnya ya. Rumus yang lain sama. Saya ambil yang untuk pelaku hubungan aja. Sekarang pola af'ala. Jadi ini apa? Yuf'ilu. Ini rumus ini harus diingat ya. Nah, pasifnya apa? Yuf'alu. Sama yang dapat. Yuf'alu. Ini sama ya. Pola af'ala dengan pola ini sama pasifnya. Oke, nah, kalau fa'ala ini jadi apa? Yufa'ilu kan? Yufa'ilu. Nah, pasifnya jadi apa? Yufa'alu. Nah, ini pasifnya. Ini aja perubahannya. Kasrah menjadi fathah. Kalau pola fa'ala teksadenya apa? Fa'lala yufa'ilu kan? Yufa'ilu. Apa sihnya apa? Yufa'lalu. Lilu. Itu bahasa Jawa lali. Oh ya, lali lupa ya. Itu bahasa Jawa. Lupa itu artinya. Yufa'lalu. Nah, kalau lali bahasa Jawa ya. Yufa'lali. Orang lupa. Maksudnya lali jadi lupa. Yufa'lalu. Nah, gitu ya. Kenapa sih nggak banyak? Cukup di sini aja. Hemat waktu ya. Ya betul Ustaz. Nah, jadi rumus ini dominan apa namanya? Ini doma patah. Ya, huruf kedua dari terakhir. Nah, ini doma kasrah. Jadi hanya dengan bermain berubah pat. Jadi misalnya saya membunuh. Kalau bahasa Indonesia gini. Saya membunuh, tapi melakukan pembunuhan kan. Kalau saya dibunuh, saya membunuh. Nah, pikiran begitulah, membunuh. Nah, berarti saya dibunuh, membunuh. Hanya berubah satu huruf, membunuh lah, berubah satu huruf sudah berubah artinya. Ini dengan harkatnya patah, kasrah berubah menjadi patah. Udah berubah artinya. Tadinya saya membunuh, jadi saya dibunuh. Beda kan artinya? Ya. Bayangin saya membunuh, saya dibunuh. Saya bangkit, saya dibangkitkan. Beda artinya. Atu, saya dibangkitkan. Kalau itu saya bangkit. Atu ya ini. Sama isu. Dan ini aku nanti balik. Yang lain aja. Ada pertanyaan? Yufa'alu, yuf'alu. Contohnya turja'un. Nanti latihan terus ya. Udah? Ya. Nah, kalau udah sekarang kita masuk pelaku aktif dan pasif lagi. Bisa saya hapus, Pak? Saya hapus di mana? Ya. Oke, sekarang pelaku aktif pasif. Saya harus terangkan dulu pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif dan pasif.
pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif misalnya penyembah. Ini aktif apa pasif? Penyembah. Pasifnya apa? Yang disembahnya. Pelaku pasif yang disembahnya apa? Yang disembah. Bahasa Indonesia apa satu kata? Benda. Ya, ini kan ada P. Nah, yang disembah apa? Misalnya Tanpa kata yang. Coba tanpa kata yang, orang yang disembah itu apa namanya? Sembahan. wah, sembahan. 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 Bisa? Ya. Sembahan. Oke. Perokok. Pasifnya apa? Rokok. Perokok pasifnya belum tentu ada ya. Tentu. Belum tentu ada. Sekarang pencuri. Apa pasifnya? Tentu. Apa? Nggak ada ya. Ada. Yang dicuri, kita kadang-kadang ditambah yang di depannya. Jadi antara dicuri, kata kerjanya, sama kata pelakunya hanya nambah yang. Jadi letak kerancuannya nanti. Dalam kalimat lupa membuat yang, maka berubah jadi kata kerja. Padahal yang ini menunjukkan yang dicuri itu bendanya. Tidak ada bentuk asli dalam ancam. Saya contoh lagi nih. Kalau ini kan penyembah yang disembah. Ada nggak yang jelas misalnya pelari pasifnya apa? Yang dilarikan. Pelari pasifnya apa? Lari. Pelari pejalan bisa kan? Nggak bisa. Banyak pastinya nggak ada ya. Apalagi? Coba deh carikan saya satu kata yang ada aktif dan ada pasifnya. Orangnya. Lama mikirnya kan? Kata gimana, Pak? Kata benda, pelaku aktif sama pelaku pasif dalam bahasa Indonesia ada. Saya berikan contoh tadi, penyembah. Kata yang disembah itu dan satu kata ada nggak polanya? Saya hanya penyembah dan menyembah gitu. Penyembah kan orangnya. Yang disembahnya apa bahasanya? Yang disembahnya apa? Sembahannya. Kata pasifnya yang disembah. Orang yang disembah itu apa namanya? Ada nggak pola dalam bahasa Indonesia? Oke, coba bantu saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu deh. Bahasa Inggris apa, Pak? Coba yang aktif, pelaku aktif. Kiper misalnya. Kiper. Pasifnya apa, Pak? Ada nggak? Orangnya. Pelaku. Ada pola? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Biasanya pelatih, Pak. Nggak ada pola. Pelatih dan yang dilatih. Pelatih itu masih ada aktif. Trainer, Pak. Apa? Trainer. Yang dilatih? Orang yang mau dilatih itu trainee. Trainee. E-nya 2. Trainee. Ya. Oke. Pakai E-nya 2. Ya. Ini yang benar ya? Ya. Oke. Coba satu Itu lagi. yang dilatih. Coba contoh satu lagi deh. Player. Ya, Pak? Player bisa? Player nggak bisa, Pak. Dia Apa pemain. yang ada? Coba satu lagi contoh. Yang Bapak tanggung jawab harus ada E belakangnya 2 ini. Ministry. Oh, itu kata bendanya. Bisa. Minister. 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 Tapi kalau minister, oke, contoh dulu. Betul tulisan minister gitu, Pak? Kementerian dan menteri. Tunggu, minister cocok gini, Pak, tulisannya. Minister. Sama aja nggak bisa itu, Bang. Kita kalau ini minister, berarti sini harus Nggak bisa. minister mestinya. Harus ada double E. Maksud saya, walaupun ada, dia rumus ini terumus, ada regulasinya. Tidak boleh irregular dan tempat lain lagi nanti harus ada irregularnya. Oh. Ada? Biasanya teacher sama student sih, Pak. Oh, itu jauh, Pak. Teacher sama student nggak sama katanya. Kata yang dipakai sama. Kalau teacher, misalnya teacher harus take ada Pak, satu, Pak. Apa? Employer sama employee. Itu yang mempekerjakan dengan employer. Ya. Ini employee apa? Itu bosnya, Pak. Itu Itu bosnya. karyawannya. Nah, itu berarti salah, Pak. Employer yang ini kan artinya pekerja. Nggak, itu Employer yang tuan majikan. Employer. Majikan. Majikannya, bosnya, Pak. Ini
Ini karyawan. Karyawan. Oke. Yang dipekerjakan. Oke, rumusnya ada semuanya ya. Ada. Biasanya gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau yang masih minister juga ada ministry. Oke, Ministry. berarti ada Ministry berapa sama. rumus ya? Oke, sekarang Ya, kembali ke bahasa Indonesia. Dengan cara yang sama apa bahasa Indonesia itu? Misalnya saya ambil contoh kata pekerjaannya misalnya pemakan. Coba teman lagi, pemakan. Yang dimakan ada nggak satu kata? Tanpa kata yang. Memakan. Oh, sama aja. Itu pekerjaannya, orangnya. Iya. Pemakan kan orangnya nih. Oh, Ada bagaimana? sinonim, Pak. Hah? Mangsa, Pak. Oh. Jangan keluar dari kata Sinonim. makan. Tidak boleh keluar dari kata makan. Makan. Oh, Gendut. Kena makan terus. Kata makan harus Iya, iya, bawah. tahu. Nah, Bercanda. makanan kah, termakan kah, tapi dia pelaku pasif. Nggak ada bahasa Indonesia-nya kan? Nggak ada, Bingung, susah ya. Nah, begitulah nanti terjemahan bahasa Indonesia itu kadang kayak ada, Pak. Saya udah lama nyari hafal ini. Jadi kadang-kadang bahasa Al-Quran itu pada saat mencari padanan kata bahasa Indonesia-nya kita agak terbentur dari pola-pola itu. Ini aja dalam Al-Quran banyak ini. Bapaknya mencari Pemarah. Oke, kalau pemarah apa? Oke, apa orang yang dimarahin? Pemarah. Tanpa kata yang. Oke, tanpa kata yang. Pemarah, orang yang suka marah. Orang yang dimarahin apa? Sedih. Enggak ada. Enggak, saya Harus ada tahu. kata marahnya. Susah. Nah, udah. Terasa kan? Susah. sulit, Pak. Sulit nggak ada, Pak. Sulit. Hah? Sebenarnya ada bingung jadi kalau mendadak ya. Jadi artinya bahasa Indonesia pun kadang-kadang ya gitulah, saya nggak mau apa ya, biar jangan saya yang pusing, jangan saya sendiri yang merasakan kesulitan dalam mencari padanan kata terjemahan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Jadi saya mengajak bapak-bapak juga ikut pusing deh, karena memang tidak ada padanannya. Nah, satu lagi contohnya, ilmun misalnya kan, terus alim. Sekarang kalau ini ilmu, pengetahuan. Ini orang yang tahu ilmu, orang yang tahu. Kalau misalnya orang orang dermawan orang apa ya? Oke. Katibun, mencatat orangnya pencatat. Katibun, pencatat. Masih ada ya? Pencatat atau penulis, ada. Oke. Nah, sekarang orang yang tahu apa namanya? Pentahu. Ini orang yang tahu, alimun, orang yang tahu. Tanpa seperti ini polanya, pencatat, penulis. Tanpa P. Orang yang tahu, petahu, penahu apa? Penahu. Ada Bapak pernah dengar penahu? Pernah dengar? Petahu pernah dengar? Jarang itu. Nah, jadi alimun itu apa terjemahnya? Kalau Ilmiah. petahu saya pernah dengar, petahu saya pernah dengar. Petahu itu bahasa Indonesia apa itu artinya? Enggak ada. Nggak ada itu. Kalau Ada. pertahu itu Apa? ada Apa? imbuhan. Itu masuk imbuhan. sekarang ini, saya kan ini, pada saat kita menerjemahkan katibun, masih ada pencatat atau penulis. Kalau kita menerjemahkan orang jahilun, Berilmu. penjadi, ini orangnya penjadi, kerjanya menjadi, bentuk orangnya penjadi. Pernah dengar penjadi? Enggak juga. Jadi enggak. Nah, itu Pembuat adanya. Pembuat. Nah, Pembuat. penjadi nggak ada. Nah, coba Nggak Bapak ada. terjemahkan. Misalnya nih, buka ayat. Kita buka ayat Al-Baqarah. Biar sama-sama pusing kita, Pak. Jangan saya sendiri yang pusing. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Kata ja'ilun. Ja'ilun. Pencipta jadinya. Nah, kalau pencipta khaliqun. Khaliqun. Nah, ini ja'ilun. Jadi pembuat jadinya. Penjadi atau pembuat? Terjemahnya coba baca. Coba baca terjemahnya. Terjemahan di kamus baca. Coba nak di tafsir itu, di ayat itu sendiri. Coba lihat terjemahnya. Ayat berapa, Pak? Ayat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah 30. Oke. Di kata yang mana ya? Wa isqala rabbuka Al-Baqarah 30. Dikata coba terjemahnya aja, nanti saya stop di kata itu. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku
Ini jailun. Wa qala rabbuka lil malaikati inni jailu. Coba artinya apa? Oh, jail. Coba stop. Baca artinya. Pergi ke tempat. Nah, terjemahnya di depan. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Akar katanya adalah janganlah. Nah, artinya baca. Terjemahnya coba baca. Wa itqala. Terjemahnya malaikati ini jailun oleh ya. Coba baca terjemahnya. Ntar saya ganti ke Indonesia dulu. Ya, lupa dulu Indonesia deh. Coba. Nomor berapa tadi itu, Pak Ustadz? 30. 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Pencipta. Aku sesungguhnya coba. Aku hendak menjadikan seorang khalifah. Tunggu. Hendak menjadikan. Bentuk kata kerja. Tunggu. Hendak menjadikan. Hendak menjadikan kan? Sebenarnya terjemah yang pas tuh aku penjadi. Sesungguhnya aku penjadi, pembuat. Penjadi. Kenapa terjemahnya aku hendak menjadikan? Hendak menjadikan itu berarti yang akan datang ya. Kalau dia menonjolkan pelakunya, penjadinya. Nah, untuk itu saya coba bawa Bapak ke arah lain ya. Sapus nih ya. Ya. Sapus ini. Sekarang mana yang lebih tegas arti kata gini Pak? Saya merokok, maaf ya, contohnya. Saya merokok tadi. Nah ya. Saya perokok. Mana lebih tajam antara saya merokok dengan saya perokok? Saya merokok tadi. Saya perokok. Perokok yang tajam. Kenapa? Karena itu yang melakukan pekerjaan itu. Yang melakukan pekerjaan itu terus-menerus. Ini hobi. Atau kelakuannya seperti ini. Ini cuma mungkin sekali. Mungkin 2 kali. Lagi satu contoh. Saya mencuri. Maaf ya, saya mencuri buku. Saya pencuri buku. Mana lebih tegas? Saya pencuri buku. Pencuri itu udah pekerjaan. Kalau saya pencuri buku, nggak boleh lihat buku saya curi. Tapi kalau saya mencuri buku, mungkin kebetulan. Iya. Jadi kadang-kadang terjemahan pola yang dibuat dalam Al-Quran itu adalah pola pelaku aktif, tapi kita terjemahkan jadi kata kerja. Kalau saya nelayan, terus saya pelayan kan beda jadinya. Enggak, saya nelayan. Kalau saya penelayan, Mbak. Enggak, penelayan ya. Penelayan, bukan pelayan. Bukan pelayan. Nah, penelayan. Itulah pada saat kita bahas Quran, kadang-kadang rasa kelemahan bahasa kita. Saya sampai sekarang belum ketemu Pak alim ini bahasa Indonesia. Coba bantu saya ya. Saya orang yang tahu betul. Kalau alim itu bahasa asli juga. Kalau ilmiawan masih bahasa asli. Sekarang bahasa Indonesianya apa? Ada itu bahasa Indonesianya? Ada. Apa? Maha mengetahui ya. Oh, ya. Nah, itu kan ya betul kan, tapi nah ini mungkin ke orang juga bisa, ke Allah juga bisa alim. Orang-orang yang alim. Apa bahasa Indonesianya orang alim tanpa membawa kata alim? Langsung full terjemahan Indonesia. Ada nggak? Ulama. Bahasa Indonesia juga, bahasa Arab juga Pak, ulama itu. Ulama itu masih bahasa aslinya. Bahasa Indonesianya yang murni bahasa Indonesia. Baik. Orang baik. Apalagi Ustadz. Nggak bisa lari dari kata Ustadz, tapi tentu orang baik. Kalau Ustadz masih bahasa Arab. Kalau Ustadz itu masih bahasa Arab loh. Masih bahasa Arab. Ilmuwan. Ilmiawan masih ada bahasa Arabnya. Berilmu. Ilmu masih bahasa Arabnya. Berpendidikan. Ilmu juga masih bahasa Arab. Hah? Masih bahasa Arab? Ilmu juga masih bahasa Arab loh. Ilmu bahasa Arab. Sekarang bahasa Indonesianya apa? Ahli. Orang ahli. Ahli. Alim juga bahasa Arab. Ahli. Ahli masih bahasa Arab. Masih bahasa Arab. Bahasa Arab ahli. Pendidik. Ahli kita. Pendidik. Ya ahlal. Ya kalau ahli itu juga bahasa Arab karena betul ya ahlal kitab. Nah tuh. Iya, bahasa Arab masih. Jangan main Pak. Bingung kan? Kata Ustadz itu juga masih bahasa Arab loh. Tuh. Bingung kan? Karena dalam Targum Rabbi Syariagaun dalam Yudo Arabik itu Moshe Rabbeinu alaihi wassalam disebutkan sebagai Ustadz Astada, Alef, Samek dan seterusnya.
Penting ada ya. Adalah. Ketinggalan. Kita ingat pola aja lah. Ternyata susah. Tapi buat ke Indonesia. Baru tahu rasa kan. Jadi kalau terjemahan bahasa kita belum tentu ada. Jadi jangan kalau terjemahan aja kita pakai, kadang-kadang salah terjemahan. Itu contoh satu. Sekarang buka kamus deh. Di kamus ada. Jadi biar sedikit saya terangkan. Sisanya Bapak lihat di kamus. Buka kamus semuanya. Kamus buka semuanya ya. Punya kamus semuanya? Punya dong. Punya. Oke, sekarang yang belum nggak apa-apa Pak. Nanti mudah-mudahan Bapak segera apa. Sekarang buka halaman 4. Halaman 4. Halaman ini ya. 4 ini. 4 Romawi. Wah, kamu saya beda Ustadz. 4 ini. Kenapa? Nggak dapat nih kayak gitu. Yang kayak apa? Coba lihatin Mbak Sonya. Coba lihatin. Ini kamus besar bahasa Arab. Pengarangnya siapa? Pengarangnya Abdul Qadir Al-Khalifi. Beda kamus Ramadhani. Ini kamusnya dia pentafsir Quran sehingga arti di sini didekatkan ke Al-Quran. Jadi semuanya disesuaikan dengan kata-kata dalam Al-Quran. Kalau kamus yang lain nggak ke Al-Quran, dia membuat tafsir ya. Satu ini juga gitu. Jadi kamus ini dekat kepada kata-kata dalam Al-Quran. Ada tafsir terjemah kamus Al-Azhar agak jauh sedikit. Tapi ini dekat sekali. Nggak ada, saya cari itu juga nggak ada. Ini yang ada. Nggak ada. Bang Juma beli di online tuh katanya. Tanya Bang Al ya, Pak Al. Di Shopee Bu Sonya, di Shopee ada itu. Oke deh. Oke ya, sekarang yang sudah buka halaman 4 ya Pak ya. Di atas ada pola fa'ala. Ya, oke. Saya terangin dulu fa'alanya. Pola fa'ala tadi orangnya ya. Pola fa'ala. Itu pelaku aksinya fa'ilun. Jadi kalau tercontohkan misalnya kataba menulis, orangnya katibun. Kalau ja'ala orangnya ja'ilun. Kalau misalnya daraba orangnya daribun. Itu orangnya fa'ilun. Nah, ini fa'il 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kalau ini pola fa'ala semua nih, fa'ilun. Nah, kalau pola af'ala maka orangnya muf'ilun. Contohnya dalam Al-Quran, ajrama, coba ajrama pola af'ala, orangnya apa? Orangnya ajrama, orangnya mujrimun. Mujrimun. Oke. Nah, sekarang saya uraikan lebih dalam. Di belakang ya. Katibun. Tadi satu contoh katibun. Kalau di katibun jumlah 1 orang. 1 orang penulis. Kalau katibani, ani, ini berarti 2 orang penulis. 2 orang. Nah, kalau katibuna, ini lebih dari 2 orang penulis. Masih ada. Ya. Masih ada. Katibun 1 orang, katibani 2 orang, katibuna lebih dari 2. Itu juga ini mujrimun 1 orang, kalau berdua mujrimani. Kalau banyak mujrimuna. Sekarang ada ayat, buka ayat Al-Quran. Sekarang misalnya buka Al-Quran ayat muflihun. Ayat ke-5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun. Lihat. Al-muflihuna. Oke. Alif lam sebagai tanda kata benda, uang. Tinggal muflihuna. Coba lihat. Muflihuna. Una tanda banyak ya.
mana banyak ya. Una ini ya. Ini lebih dari tanda ini yang lebih dari 2. Kalau ani 2. Kalau ini 1 orang. Ini 2, ini banyak. Una, alif lam buang mu una. Berarti ini banyak ya. Apa akar katanya? Falaha, mu dibuang. Falaha. Coba lihat polanya. Kalau ini domah sukun kasrah. Ya, sekali lagi domah sukun kasrah. Nah, ini coba. Domah sukun kasrah. Berarti akar katanya falaha, polanya afala. Untuk mencari arti ini kita cari akar kata apa? Akar katanya? Akar katanya apa? Kelihatan kecil. Akar katanya afala, ya kan? Afala. Itu ayat berapa ya, Pak? Enggak, contoh dulu. Ayat ke-5. Falaha kan? Akar katanya falaha. Nah, muflihun Surat polanya. Al-Maidah. Nah, Al-Baqarah. Kan pola afala. Kalau pola afala, maka kata yang mau dicari adalah kata aflaha. Laha. Nah, karena kalau falaha orangnya apa? Falihun. Kalau falaha orangnya falihun. Kalau aflaha orangnya muflihun. Muflihun. Nah, coba buka kamus falaha. Siapa yang buka kamus? Buka satu deh. Punya. Ada. Tidak, Di buka Muhammad kamus. Yunus. Muhammad Yunus buka. Siapa yang punya buka? Cari falaha. Buka falaha semuanya. Falaha, buka. Siapa yang ketemu? Falaha. 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 Ketemu? Beruntung. Nah, falahanya bukan beruntung, falahanya dulu deh. Bedanya falaha dengan aflaha. Falahanya apa? Falahanya. Falaha, itu kamusnya ya. Ayo, ya. Falaha ya. Sebelahnya Pak, sebelahnya. Oh, ada tuh kamus. Itu online tuh, Pak. Itu tuh kamusnya ada tuh. Lagi dong. Tuh. Apa linknya? Tuh kamus ada tuh. Tuh kasih sama Pak itu juga. Tapi saya tidak harankan kamusnya di online. Kamusnya bagusnya memang dibeli itu. Apa bantu ya? Falaha coba lihat falaha. Oke. Falaha memperdayakan. Falaha Pak, bukan apa? Bukan pada falaha. Coba. Falaha. Ya, pelan-pelan ya. Cari pelan-pelan nggak apa-apa. Falaha. Apa artinya? Coba. Bang Joma, tolong Bang Joma. Falaha. Lam. Bukan mengerjakan Gitu tulisannya. tanah. Nah, itu dia. Iya, benar. Benar, Bang. Mengerjakan tanah kan? Bertani. Ini bertani. Nah. Coba cari ke bawah, Bang, aflahanya. Karena dia pola afala. Aflaha, coba cari aflaha. Menang. Sebenarnya artinya itu adalah panen. Dari bertani, panen dia. Sebenarnya panen. Nah, panen ini tentu mengambil hasil ya, Bang ya. Panen terus menerus, maka ditemakanlah menang atau beruntung. Nah, jadi al-muflihun artinya adalah orang-orang yang beruntung, bukan petani. Kalau salah ambil akar kata, maka wa ulaika humul muflihun. Maka dan mereka adalah petani, para petani. Beda kan? Kalau salah ambil akar kata, maka ayat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun bisa berarti mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itulah para petani. Kalau salah mengambil akar kata. Salah mengambil akar kata dan salah mengambil pola. Bisa dipahami Pak maksudnya? Falaha. Oh. Ini artinya? Apa? Menggarap, menanami, membaca. Iya benar, bertani sudah. Kalau Bapak tidak melihat pola dalam muflihun, kan ini ayat ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Kalau Bapak tidak melihat polanya ini, Bapak terjemahkan aja falaha itu bertani, maka terjemahannya bisa menjadi dan mereka itulah para petani. Bisa dipahami maksudnya akar katanya falaha? Ya. Tetapi karena polanya pola apalah,
Maka kata yang diperlukan adalah aflaha. Aflaha tarik ke bawah falaha, ketemu kata-kata apa tadi Bang Juma? Beruntung atau menang kan? Iya. Maka menang ya. atau sukses. menang. Maka terjemahannya adalah mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau af'ala orangnya muf'ilun. Af'ala orangnya muf'ilun. Ini contoh ayatnya. Muflihun, mujrimun dalam surat. Nah, satu lagi deh misalnya dalam surat. Satu aja terakhir biar pas. Surat Sajadah. Surat Sajadah. Surat Sajadah, surat ke-32. Surat 32. Surat ke-32. Surat ke-32. Surat ke-32. Ayat ke berapa, Pak? Sebentar saya cari dulu. Ayatnya qalu walau nasya ajma'in ta'lamun yasturun anfikun wa uhiyya fanu fa amal ladina fasaku kanam ajma'in wa khuzu fala nufis fafinuhum kanam ladina wa man amdarum. Tuh inna minal ayat 22 al-mujrimun ayat 22 al-mujrimin al-mujrimina nampak ayat 22 ada ya. Sekarang kenapa jadi al-mujrimin? Ini pengaruh mina depannya. Minal mujrimin. Ini mestinya mujrimun, tapi karena mina ini dijadikan kasrah, maka menjadi minal mujrimin. Aslinya itu adalah al-mujrimun. 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 Nah, sekarang coba analisa al-mujrimun. Alif lam dibuang, mu tanda banyak. Nah, jarama, domah, sukun, kasrah. Maka akar katanya adalah apa akar katanya itu? Su'aib jadi kecil tulisannya Su'aib. Jarama kan? Akar kata jarama. Polanya apa? Sama dengan muflim. Polanya apa? Pelan-pelan. Af'ala. Maka pada saat mencari kata, coba cari jarama. Buka kamus jarama. Buka jarama dulu. Kita buka jarama. Arti jarama tadi itu. Coba buka jarama. Jarama. Itu jaja. Jarama. Jarama. Diragukan. Oke, sebentar. Saya belum jarama. Jarama apa artinya? Salah. Ragu, bukan? Enggak. Salah. Coba. Mana jarama di sini? Itu itu bukan R tuh. Nulisnya salah. Itu jaza itu, jarama. Itu dal itu. Jarama. Itu dia. Artinya ra. Ini kan jim, ro dan mim kan? Jim. Mim, ra, mim. Itu itu dal itu. Itu jarama. Zal itu. Itu zal. Iya, zal itu. Zal ini kan rusukun. Enggak, jarama, bukan harusnya itu, ra. Kata keduanya ra. Iya, tapi itu kan, ya ini kan ro kan. Oke, coba apa artinya? Coba lihat. Apa artinya? Jim. Ya, apa artinya? Apa artinya? Ya, oke. Ro. Apa artinya? Mim, kan? Oke, apa artinya? Apa artinya? Jim. Apa artinya? Coba. Apa artinya? Orang. Apa artinya? Jarama apa artinya? Nah, artinya itu antar. Ini HP kok lalut banget ya? Buset. Aku juga lagi lelet nih, kenapa? Yang kamus, yang buka kamus hard copy siapa? Coba. Sambil nunggu Bang Suhaib, yang hard copy siapa? Jarama. Bang Al atau Bang Juma, silakan.
Jaroma artinya apa? Hah? Jaroma. Diragukan. Ini. Coba sebentar saya lihat dari kamus. Kalau kamus itu enggak. Gimana? Sebentar saya lihat di kamus Munawir dulu. Sebentar. Jaroma. Oke, coba kita buka ke Al-Munawir ya. Oke. Jaroma. Siap, saya ketikkan nih. Pelan-pelan ya. Jim, ro, mim gitu kan? Nah. Ya. Kok maksud saya bilang ngetiknya dol? Gimana sih? Ra. Semoga dia bisa melacak Arab. Tapi nggak mau melacak Arab. Memotong. Oke. Benar. Memotong apa lagi? Berusaha. Oke. Nah, itu benar itu. Memotong berusaha. Tak jelas kamus. Sekarang coba lihat karena dia pola kepala, Bang. Coba dicari ajrama ke bawah. Kalau kita tidak melihat pola, al-mujrimun artinya orang-orang yang memotong. Padahal artinya bukan itu. Durhaka, ajrama. Nah, itu dia. Durhaka ya. Nah, jadi kalau mujrimun orang-orang yang durhaka. Itu ketemu tuh. Nah, jadi artinya dalam apa? Bisa durhaka. Syuaib, ini tetap aja F, nggak nampak F tulisannya Ustaz. Oke. Ya. Berarti sekarang arti al-mujrimun adalah orang yang durhaka. Atau durhakawan ya Bang Juma? Iya. Durhakawan. Kan kalau orang berharta hartawan. Kalau orang durhaka, durhakawan. Nggak pernah dengar. Pernah dengar, kita dengar sekarang durhakawan, Bang. Jadi itu saya bilang tadi bahasa Indonesia itu tidak menampung pola ini sehingga perlu 3 atau 4 kata untuk menerjemahkan mujrimun itu. Durhaka orangnya apa? Kan ada kan? Ya. Makanya saya bilang durhakawan, tambah wan aja belakangnya. Dermawan, hartawan, durhakawan. Nah, durhakawan lah. Setuju Bang? Pak Juma? Setuju. Ya paham, kalau di kelas ini saya paham. Artinya durhakawan. Oke. Ya, jadi kalau ilmiawan nggak apa-apa lah, durhakawan. Jahatwan ya. Oke. Penjahat. Oke. Ditambah awalan. Durhaka. Oke ya, jadi pola apalah orangnya muf'ilun. Itu maksudnya. Pendurhaka ya bisa. Kan durhakawan nggak ada, nih ngeledek aja nih. Durhakawan nggak ada, pendurhaka. Pendurhaka, oke lah. Orang-orang yang durhaka. Jadi pada saat ketemu muf'ilun ada mu depannya, maka dia perlu pola. Jadi ke bawah, ajrama. Kalau aflaha orangnya muflihun. Ajrama orangnya mujrimun. Anjala orangnya apa? Anjamun. Anjala orangnya munjilun. Nah. Akhraja orangnya ahrijun. Salah. Ada mu. Ada munya. Mukhrijun. Ada ayat nanti. Mukhrijun. Ya. Aslama orangnya muslimun. Itu muslimun. Ganti ya. Muslimun. Muslimun. Asraka orangnya asraka. Musyrikun. Muslimun, mukhrijun. Mujrimun. Nah, itu pola hafala. Ya, pola hafala. Nah, untuk selanjutnya saya terang dikit aja, perlu contoh lagi ya. Kalau fa'ala orangnya fa'ilun, katibun, ja'ilun, daribun. Itu kalau pola hafala mujrimun. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal saya sebut aja lagi. Contohnya nanti kita lihat dalam Al-Quran. Yang ketiga, pola apa lagi? Pola fa'ala. Fa'ala orangnya mufa'ilun. Kalau sadaka orangnya Siddiqun. Musaddikun. Musaddikun. Nah,
Banyak ya, musaddiqul lima baina yadayhi. Kalau nadzala orangnya munadzilun. Munazzilun. Apalagi allama orangnya Alimun. allama orangnya muallimun. Itulah muallim itu orang yang mengajarkan. Muallim bahasa Indonesia apa tuh yang mengajar, guru ya. Nah, itu bisa muallim, bisa guru itu. Fa'ala. Nah, itu selanjutnya buka kamus saja di kamus, itu yang saya bilang tadi kamus. Nah, di kamus poin 4 itu ya, halaman 4, nah, coba lihat. Fa'ilun, mufa'ilun, pola tafa'ala orangnya mutafa'alun. Coba buka kamus halaman 4 Romawi. Jadi nggak usah tulis lagi, 4 Romawi. Yang Mahmud Yunus atau Al-Munawir, Pak? Mahmud Yunus. Oke, siap. Mahmud Yunus. Yang buka Udah beli kamus. kamu, Saeb. Kenapa? Kamu udah beli? Coba ada nggak halaman Romawinya? Saya nggak beli. Coba halaman Romawi ada nggak, Pak? Nggak punya saya. Coba halaman Romawinya ada nggak? Yang bukan itu. Bukan Mahmud Yunus, Pak. Bukan itu, Mahmud Yunus. Yang tabel. Mahmud Yunus. Yang belakangnya Kang Sueb. Dari belakang. Itu ya itu tabel. Tabel lengkap. Itu apa tuh? Enggak itu. Wah, ini seperti berani nih. Oh, enggak, yang Mahmud Yunus. Ini apa nih? Kamu siapa nih? Mahmud Yunus. Coba halaman 4 dari belakang ya. Ini dari depan, dari belakang sekali. Halaman belakang. Buset. Pak Ustadz, untuk cara baca tabelnya Pak Ustadz mau diulang. Oke. Persis Ibrani tadi kata pelakunya itu persis Ibrani loh, beneran deh. Buka semua kan ini? Buka semua? Oke. Halaman Romawi kan ada datanya madi, mudhari, masdar, fa'ilun, maf'ulun, amrun, nahyun, if'alun, if'alan, kan? Itu madi itu KKR. Ini ya? Iya. Halaman berikutnya lagi. Halaman berikutnya. Terus lagi. Itu dia. Tuh off. Tadi. Nah, ini. Gedean lagi. Gedean. Lagi. Geser. Lagi. Oke. Terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Bawah dikit. Tabelnya yang Sueb tadi itu tabel betul sudah. Tabel yang tadi. Ini. Ini dia. Ini ya. Itu yang kalau itu KKL, madi KKL, KKSAD, itu KKSAD, terus kata benda. Nah, yang kolom keempat, beda ya. Terus kasih ke kanan dikit. Beda ya. Beda. Kalau yang atasnya itu, yang atasnya Kang Sueb. Coba yang atas kali ya. Beda nih kayaknya. Tadi tabel, ya ini. Ini. Coba. Bawa terus bawa lagi. Terus bawa dikit. Ini benar nih. Terus bawa lagi, bawa. Bawa. Ini benar nih, halaman ini benar nih, ke bawahnya. Berarti punya gua benar, nggak salah gitu loh. Ini kan? Ya, ke bawah dikit. Coba ke bawah, yang di atasnya. Ya, oke. Halaman. Nggak kelihatan ya? Oke, gini aja Pak. Yang ada kamus, nah itu bisa tuh. Oke, dari awalnya Pak. Dari awal. Udah habis malah. Enggak ya tadi, tapi coba dari awalnya benar yang tadi. Ini dia, coba ini. Gedein dikit. Tuh. Gedein lagi. Bisa melihat semuanya tuh, nggak kelihatan Pak. Dari judul awalnya Pak, dari awalnya.
Dari kanan, dari kanan. Oh. Fa'ala. Masih ada di depannya tuh, Pak. Oh, enggak ada. Oke, kalau gini lihat di kampus saya halaman 4. Halaman 4 ini. Coba perhatikan saya dulu ya. Coba perhatikan saya ini ya. Halaman 4 ini. Oke ya. Di atasnya kan madi, itu KKR. Itu pola fa'ala ya. Pola fa'ala mudhari itu kayak pola fa'ala. Di atas itu sudah ada kita apa tadi sudah diwakili oleh halaman sebelumnya. Dan diwakili oleh mana tadi ya diwakili oleh rumus kita mana? Ya fa'ala ya fa'alu fa'alan di atas itu ya sudah diwakili oleh fa'ala ya fa'alu. Yang halaman sebelumnya. Nah, sekarang pola afala. Kalau pola afala sudah saya sebutkan tadi kan. Sekarang yang bawahnya afala, kelihatan ya? Ya, afala. Kayak tadinya yufilu, kata bendanya bihalal. Nah, fa'ilnya muf'ilun. Orangnya muf'ilun. Nah, tadi kan ini muf'ilun. Muf'ilu ya? Muf'ilun. Nah, ini muf'ilun. Kemudian kalau pola fa'ala mufa'ilun. Ini dia. Sampai ke bawah, kalau fa'ala mufa'ilun, tafa'ala mutafa'ilun. Kalau fa'ala mufa'ilun, tafa'ala mutafa'ilun. Saya ikuti semuanya? Yang pegang kamus? Ketemu? Ketemu kan, Bang Wan? Ya. Bang Juma ketemu? Bang Juma? Ya, Gurunda. Ketemu? Ketemu kan? Ya, siap. Ya, saya baca. Saya baca tadi ada kan? Pelakunya. Coba ikutin Bang. Ikutin terus Bang. Sampai ke bawah. Ifta'ala apa? Ifta'ala mufta'ilun. Infa'ala munfa'ilun kan? Lihat. Kecil tulisannya Ustaz. Kecil. Oke, apa-apa. Nah, itu maksudnya fa'ilun itu diapalin nanti. Kemudian sebelah kirinya lagi maf'ulun. Nah, itu yang maf'ulun itu yang pasif. Ini kan aktif. Apalagi sampai ke bawah. Nah, sekarang saya mau terangkan yang pasifnya. Jadi kalau lengkapnya, kalau pola fa'ala fa'ilun, pola af'ala muf'ilun, kalau pola fa'ala mufa'ilun, pola tafa'ala mutafa'ilun, kalau pola fa'ala mufa'ilun, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sekarang pola pasif. Kalau fa'ilun, pasifnya, ini pasif ini aktif, pasifnya ini menjadi pasif ya. Maf'ulun. Contohnya magdubun. Contohnya ini magdubun. Magdubun kalau beberapa murka, kalau magdubun dimurkai. Magdubi, magdubi itu dimurkai. Ini dimurkai. Dimurkai. Karena orangnya ya, orang yang dimurkai. Ada nggak orang yang dimurkai bahasa Indonesia ya Pak? Satu kata. Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau yang pemarah ada kan? Yang dimarahin ada. Apa tuh? Yang dimarahin itu bahasa Indonesia-nya apa? Satu kata. Marah. Yang kalau pelaku aktifnya pemarah. Orang yang dimarahi apa? Ya orang yang dimarahi. Ya kan nggak ada kata satu kata nggak ada. Nggak ada. Berarti orang yang ya. Dimarahi. Oh, tadi orang yang udah ketemu. Karena tidak ada ketemu polanya, akhirnya orang yang. Berarti ini orang yang dimurkai. Itu berarti pasifnya magdubin. Ghairil magdubin. Magdubu aslinya, tapi karena ada ghairi depannya magdubin. Ini pasifnya. Nah, untuk yang lain muf'alun menjadi muf'ilun. Robah aja kasrah menjadi fathah. Robah aja kasrah ini menjadi fathah. Muf'alun. Begitu juga ini menjadi mufa'alun. Mufa'alun. Apa beda pasif aktif? Kali ini aja. Kasrah menjadi fathah. Mufa'ilun. Contoh lagi lah. Yang keempat. Fa'ala, polanya. Fa'ala. Aktifnya
Mufa'ilun. Mufa'ilun. Pasifnya apa? Mufa'alun. Mufa'alun. Itu aja bedanya. Mufa'alun. Nanti lengkapin semua ke bawah semua pola ya. Lengkapin aja dengan melihat kamus ini. Dengan melihat kamus, ya. Dengan melihat kamus lengkap semua di sini nih. Iya Bang Wan ya. Nampak ya Bang? Nampak ya? Oke. Bang Juma nampak ya Bang Juma? Siap, Bunda. Oke. Siapa lagi? Bang Yusuf? Mbak Puput nampak? Bang Puput? Nampak ya? Tak kelihatan sih Ustaz. Kalau Apa-apa. HP-nya layarnya agak bagus nampak, tapi kalau yang layarnya agak kurang ini ya nggak nampak. Kayak saya Nggak kelihatan. Difotoin dong, Pak Rizal. Hah? Difotoin di WA. Silakan. Nggak bisa. Ya maksudnya goyang-goyang. Difotoin di WA gitu terus dikirimkan. Oke. Nanti di WA. Nanti selesai kelas ini. Nanti selesai kelas ya. Oke ya. Oke. Kalau gitu kita sekarang mencari akar kata, langkah keempat. Masih ada waktu kan? Ya. Ini kalau bisa betul-betul di apa Mbak Sonya ya. Ini satu langkah yang penting sekali. Kita selesai langkah ketiga. Langkah pertama memahami komponen kata dalam Al-Quran, kata benda, kata kerja, huruf bermakna. Langkah kedua memahami kata-kata yang tak berakar kata, kata tunjuk, kata ganti, kata penghubung. Yang ketiga memahami pola aktif dan pasif. Ini tinggal latihan Al-Quran. Yang keempat mencari akar kata dan huruf semi reguler. Sekarang kita masuk mencari akar kata. Sudah? Sapus? Oke. Boleh? Ya. Boleh. Ya. Sonya. Ya. Nanti materi yang tadi dari yang kemarin sampai hari ini tolong dikirim ke saya ya. Oce. Siap. Mencari akar kata. Mencari akar kata. Kan akar kata selalu 3 huruf kan? Mencari akar kata. Oke. Jelas tulisannya? Jelas, Pak? Oke ya. Cuma spidolnya udah mau habis Ustaz. Jadi tapi salah ininya. Ya. Yang salah ininya. Kebanyakan itunya. Dihapus nggak habis. Dikasih bensin. Ustaz dikasih bensin. Pakai bensin biar hilang. Hapusnya pakai bensin biar hilang. Iya itu yang mesti pakai bensin ya. Nah, pakai bensin. Nah. Pakai air bersih itu. Langsung putih. Jangan air. Nanti lo ini. Jangan air, bensin. Pak, bantu dikit, Pak. Thinner, pakai thinner bagus, pakai bensin. Pak, bantu dikit, Pak. Thinner boleh, bensin boleh. Putih. Ya. Nanti saya bawa Pak Ustaz Rizal. Ada itu. Baik, Pak. Oke, nggak apa. Ditutup aja dengan keinginan Bapak yang sangat keras ya. Insya Allah kalau dikit-dikit kabur-kabur dikit masih bisa. Proyek. Ini masih bisa kok. Lanjut. Masih bisa. Oke, kita kata. Nggak apa-apa. Sebentar. Lap basah bisa tuh, lap basah tuh. Lap basah ya Ustaz? Ya. Tuh, nggak perlu bensin. Sekali asistennya yang kasih materi. Oh iya, asisten ini. Ya. Oh bersih lagi. Yuk teman-teman kita patungan yuk beli itu board untuk Ustadz Rizal. Boleh. Yuk Ustadz beli aja Ustadz yang baru berapa nanti kita patungan bayarnya ngasih ke Ustadz. Kemarin sebenarnya udah dikirim oleh Bang Al, cuman itu tempatnya di belakang, saya maksudkan 2 tempat. Bang di belakang, satu di sini, kalau memang ya mau apa silakan deh, saya silakan kepada teman-teman sekalian. Ya, kemarin itu udah saya bawa ke rumah Pak Ustadz Rizal papan tulis yang papan tulis yang pakai elektrik itu, tapi elektriknya nggak jalan dan bisa diputer itu. Yang ada thermal papernya bisa di print juga, apa yang ditulis itu bisa di print. Padahal keren ya. Itu hari ini saya lagi lihat di gudang itu, saya minta sopir saya Pak Rizal untuk melihat meja
ya, meja sama bangku di gudang. Kalau ada nanti saya rasa ada itu habis lohor atau lohor ini saya antar ke sana deh. Wah, lebih bagus itu Ustaz. Keren tuh. Jadi maksudnya gini Mbak, maksudnya 2 studio kan kalau siang Oh kan iya. Ayo. Jadi kalau kerja depan itu kan begini nih, saya mau kerja ke belakang, itu yang disiapkan Pak Al. Iya, itu kemarin saya lihat layout Ustadz kita ini layoutnya kemarin kurang apa di tempatnya Pak Ustadz berdiri ini itu tempatnya traffic gitu loh, tempatnya lalu lalang. Nah ini harus dipindah, digeser ke belakang situ. Ini bisa malam lah di sini malam. Nah, kalau itu malam nggak apa-apa, tapi kalau siang itu tuh tempat traffic antara pintu luar sama pintu depan. Nah, sedangkan aktivitas siang itu kan ada pembantu, ada apa, kalau lewat di situ agak mengganggu gitu. Nah, jadi Pak Ustadz nggak bisa fokus juga, agak perhatiannya agak terpecah gitu. Nah, jadi saya ya. Coba tanyain nih berapa nih bot kayak gini, rame-rame sama teman-teman patungan berbeli. Ya lah, mudah-mudahan tunggu dulu. Saya lagi mau setting, saya lagi bantu Pak Ustadz kita ini setting meja sama bangku. Nanti ada cahaya itu di belakangnya itu, tapi di belakang itu cahaya itu agak kurang, tapi nanti kita bisa bantu dengan lampu. Nah, jadi kita setting tempatnya nanti dengan arak-arak di mana mushaf Al-Qur'an, kamus itu terapa. Kalau sekarang kalau Anda lihat itu sangat memprihatinkan, itu tuh bertaburan itu buku-bukunya Pak Ustadz itu. Kadang-kadang di depan matanya Pak Ustadz itu nggak nampak itu. Karena bertumpuk-tumpuk. Jadi nggak terorganize ya. Nah, ini kita pelan-pelan, tapi karena saya dekat rumah saya dengan Pak Ustadz Rizal, dan ada di gudang, saya lihat yang saya akan dengan harapan saya bisa hanya dapat kebun aja. Pak Ustadznya dapat hutan. Nah, yang belajar dapat pohon aja. Jadi nggak apa-apa. Saya jangan mengatakan ceritanya Pak Al tadi ini, coba lihat nih. Ini harus saya buka semua, nggak bisa satu referensi, harus banyak referensi. Wah, Ustadz kayak saya kalau lagi belajar juga gitu, penuh semuanya. Mau diapain lagi? Buka sana, buka sini kan? Iya, bertumpuk itu. Kadang-kadang kacamatanya juga keimpit sama kamus Al-Munawir. Hilang. Begitu hilang, nanti kita kan kalau proses belajar mengajar ini kan timing itu kan sangat perlu sekali. Kalau seandainya guru yang mengajarkan itu kebingungan mencari suatu alat atau apa, nah itu juga muridnya juga mendapat terpecah juga fokusnya gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Saya ya angkat topi lah dengan Pak Ustadz Rizal, sama teman-teman yang di sini. Saya pun juga mau, cita-cita saya mau menerjemahkan Al-Quran dengan metode ini. Intinya. Amin, mudah-mudahan. Terus nanti di counter dengan terjemahan yang ada, yang dari Depak, yang apa. Oh ya ini harus dikuatkan, yang ini harus diapakan. Oh ini maksud Allah itu ini. Tuh. Memang tidak tertampung dengan bahasa Indonesia, tapi dengan uniknya Al-Quran itu kan masing-masing disiplin itu bisa belajar Al-Quran gitu. Mau disiplin sastra dia, mau disiplin teknik, mau psikolog, mau dokter dia, mau apapun disiplin ilmu yang dipelajarinya, itu bisa mendekat kepada Al-Quran. Al-Quran itu sangat fleksibel. Ya, fleksibel dengan ilmu-ilmu, bahkan orang-orang yang autis sekalipun juga bisa menghafal Al-Quran. Itu kehebatan. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Al ya. Tadi udah kita buktikan bahwa memang beberapa kata dalam Al-Quran tuh kita sudah semua mikir nggak ketemu apanya kan bahasa Indonesianya kan banyak kata. Nah itu seperti itu kata banyak nanti itu. Akhirnya kita cari kata yang terdekat aja. Nah itu salah satu bentuk bahasa Indonesia itu memang kurang kata-katanya. Nggak tertampung, bukan bahasa Indonesia aja Pak Ustadz, bahasa manapun. Iya benar. Nah, kalau kita lihat daripada karena kalau bahasa Al-Quran itu lebih rendah dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Oh rendah dari Al-Quran. Itu berarti Al-Quran bukan bahasa langit. Langit. Nah benar tuh Pak. Itu aja. Ukurannya itu, karena ini adalah alat ukur. Ya. Nah kita pun juga kalau mau belajar bahasa Al-Quran, bahasa Indonesia kita harus bagus dulu.
Kalau bahasa Indonesia kita, kata bahasa Indonesia kita buruk, kita pun juga akan kesulitan memahami bahasa langit. Nah, tapi kan memang kalau tata bahasa kan nggak kita pakai sehari-hari dalam berbicara. Kalau kita pakai tata bahasa Indonesia yang benar, apakah Pak Ustadz pagi ini sudah makan? Nah, itu kan, itu tata bahasa kan. Nah, tapi kalau kita sudah biasa ketemu, Pak Ustadz udah makan. Nah, kan beda kan. Nah, itu grammar itu. Sekarang kan pakai sudah makan belum? Sekarang makan belum? Iya. Apakah murid-murid tadi berangkat ke sekolah sudah sarapan? Itu kan tata bahasa. Tapi kalau guru bertanya, ini murid-murid udah pernah sarapan belum? Nah, apakah itu bahasa? Tata bahasa? Enggak kan? Nah, itulah yang itulah Quran itu dikunci oleh pada aturan-aturan dia sendiri. Nah, kita yang harus mengadaptasi ke Quran itu. Jadi nggak ada bahasa gaul ya? Nggak ada. Oke, dulu ya. Ini yang kita ambil dari Pak Ustadz Rizal. Ini yang penting ya, mencari kata. Kalau kita di kata-kata kurang-kurang dikit, pada saat mencari kata ini mantap, ini insya Allah bisa menutupi kekurangan kita di langkah 1, langkah 2. Nah, ini yang penting sekali. Dan ini data screenshot. Ini ciri khas kita ya, mencari kata dan huruf semi reguler. Kita langkah keempat. Maksudnya bisa buka ya, langkah keempat kita. Sekarang kita ada di langkah keempat. Setelah habis ini sudah bisa latihan. Oke ya. Oke. Pertama, mencari kata. Kalau tadi kita mengingat-ingat, sekarang membuang-buang, biar dibuang semuanya ya. Nah, untuk langkah pertama mencari kata, buang huruf yang menjadi ciri kata benda. Apa kata ciri kata benda? Buang semuanya. Buang huruf menjadi ciri kata benda. Misalnya muflihun tadi kan, muflihun. Muflihuna. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan 3 huruf. Kata-kata 3 huruf. Apa yang dibuang? Apa yang dibuang, Pak? Buang. Apa yang dibuang? Oh, sorry. Apa yang dibuang? Mu buang. Mu kan ciri kata benda. Ya, mu. Nah, wawna jamak. Tinggal falaha. 1, 2, 3. Katakan aja. Buka kamus. Nanti tinggal diingat polanya. Yang penting daftar kata udah dapat. Falaha. Silau, Ustaz. Kelihatan. Ini. Masih silau. Masih. Tulisannya aja yang di. Iya. Itu gimana? Ya, bagus. Oke. Jadi bisa dikit ya. Muflihun. Buang huruf yang menjadi ciri kata benda. Muflihun. Nah, sekarang contoh lagi. Alkitab. Nah, apa huruf menjadi ciri kata benda? Alif lam kan? Alif lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Buang 3 huruf. Alif lam dibuang. Buang. Ada alif. Buang alif. Nanti langkah ke-6 saya buang alif. Tinggal kataba. Buka kamus. Ya, kita mencari kata-kata. Satu lagi contoh misalnya Alkitab tadi apa ya? Sebentar dari dulu. Al-Maghdubi misalnya kan Al-Maghdubi alaihim kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Buang 4 huruf. Alif lam buang, tanda benda. Ya. Sorry. Alif lam buang. Apa lagi? Ma. Tanda benda. Wow. Tanda nama. Tanda pola pasif. Buang wow. Tinggal wadaba. Kenapa baru buang? Kan pola maf'ulun tadi kan? Ya. Pola maf'ulun. Fa'ala. Polanya tadi maf'ulun.
kan pola pasifnya itu kan ulun. Maka rumus itu dibuang, ini tambahan huruf, ini tambahan huruf. Tinggal fa'ala. Juga ghadaba, buka kamus. Jadi buang huruf yang menjadi tanda kata benda. Nah, itu langkah pertama. Ada pertanyaan? Untuk mendapatkan, jadi mencari kata-kata ini untuk mendapatkan 3 hurufnya nanti ya. Bagaimana kita mendapatkan 3 huruf dari kalimat yang bersambung-sambung tadi? Nanti kita contohkan satu. Nah, sekarang kata per kata dulu. Ini buang mu-nya, ini buang alif lamnya, ini alif lam dengan mu. Oke, sekarang langkah kedua. Buang huruf yang menjadi rumus. Buang huruf yang menjadi rumus kata kerja. Apa rumus kata kerja? Ingat. Oke, sekarang misalnya khalaqtu. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4. Ini kan 3 huruf. Apa dibuang? Alif. Kenapa alif dibuang? Lam. Buang huruf yang menjadi rumus kata kerja. Apa rumus kata kerja di situ? Ayo. Tu kan? Tu ini kan rumus KKL. Ya, tu. Iya, itu. Nah, jadi akan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Instruksi Pak Ustadz, tolong digeser ke kiri Pak Ustadz. Itu nampak di sebelah kanan ada yang tidak berjilbab di kaca itu. Iya, lagi Pak Ustadz. Ya syukur. Udah nggak nampak lagi Pak Ustadz ya. Siapa tadi? Ya, jadi nggak ada kegiatan yang bisa termonitor di sini Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Waktu oke? Ya. Oke, sebentar lagi. Tashkuruna. Ini kadang-kadang saking asing aja, jadi putar sana, putar sini nggak kelihatan, nggak kita nanti ya. Tashkuruna, com. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kan 3 huruf, buang. Dibuang harus ada alasan, dibuang. Ayo. Wauna. Satu paket. Tak sama wauna. Apa alasan dibuang? Ada itunya tuh sukun. Rumus. Bukan sukun maksudnya. Alasannya apa? Tuh Bang Wan itu. Ayo silakan Bang Wan. Karena rumus kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja KKSAD. Oke. Nanti dibuang. Sama wauna. Tinggal syakara. Ya. Ada lagi misalnya. Ya lamuna. Oke, kan ya lamuna ya. Ya lamani. Mbak, buang. Ya. Buang ya. 2, 3, 4, 5, 6. Buang ya. Ya, dibuang. Ya. Sama apa? Kemudian alif nun. Ini buang. Ini apa nih? Alif nun. Iya. Rumus KKSAD. Pelakunya siapa? Pelakunya Huma. Oke, mantap banget. Nggak sia-sia rekamnya Bang Wan ya? Iya. Oke, sekarang 3. 3. Buang huruf yang menjadi tambahan pola. Nampak ya? Menjadi tambahan pola. Huruf tambahan pola dibuang. Tambahan pola ya. Tambahan pola. Contohnya mustaghfirin. Contohnya ya. Mustaghfirun. Mustaghfiruna. Hitung ya. 1, 2,
3, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kan 3 huruf. Apa dibuang? Mu. Oh, satu paket. Mu pasangannya apa dibuang? Jadi membuang itu ada alasannya. Nah, una. Apa yang mau dibuang dulu? Jadi kan 3 huruf. Apa yang mau dibuang dulu? Mu sama wauna. Ini kan orang jumlahnya banyak. Satu paket dibuang. Ini orang jumlahnya banyak. Ya. Dah, sekarang apa lagi dibuang? 5 huruf, tinggal 2 huruf lagi dibuang. Apa lagi? Sin dan ya Bang Wan, apa dibuang Bang Wan? Ya, sin ada ke mute. Apa yang mau dibuang? 2 huruf lagi dibuang. Jadi membuangnya harus ada alasan. Hah? 2 lagi ya? Ya, harus ada alasan membuangnya. Bukan? Buang huruf yang menjadi pola, tambahan pola. Buang huruf yang menjadi tambahan pola. Huruf apa tambahan pola di sini? Oh iya. Mu. Apa? Wauna. Wauna sadar udah tadi. Ya, ini kata benda nih. Ini kata benda. Sin dan ta. Kenapa? Pola apa dia? Ya benar. Kenapa dibuang? Karena itu masuk dalam pola istaf'ala. Nah, gitu. Pola istaf'ala berarti istaf'ala dibuang. Istaf'ala, iya. Tinggal ghafara. Ghafara. Ada juga dulu ibu ditanya, Bu, kenapa dibuang, Bu? Mumet saya lihatnya. Pokoknya itu aja lah buang. Jadi dibuang karena tambahan pola istaf'ala. Nah, sekarang misalnya ayat sebentar saya cari dulu ya. Jadi istaf'ala, saya cari pola lain dulu. Oke, satu lagi. Yukhadi'una. Ayatnya kan ada yukhadi'una. Yukhadi'una. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 5, 6, 7. Apa dibuang? Yu. Sama wauna. Ya, wau. Yu sama wauna. Wauna. Ini lakunya akasade hukum. Apa lagi? 4 huruf, satu lagi buang. Satu hurufnya jangan sih. Oh, yukhadi'una apa buang? Ja. Air melebur apa? Lupa ya. Yukhadi'una. Apa dibuang lagi? Alif. Kenapa dibuang Bang Salif? Kenapa dibuang alif? Karena itu bagian daripada huruf tambahan pola. Oh, pola apa dia? Polanya alif berarti awal. Awalnya di depan, ini di tengah. Oh, di tengah, sorry. Tengah berarti fa'ala bukan. Tadi penjumaan apa ya? Fa'ala. Polanya fa'ala ya, Ustaz ya? Pola fa'ala. Nah, fa'ala. Pola fa'ala. Buang, tinggal khada'a. Terbukti kan 3 huruf semua kan, kata-kata nggak ada yang 4 huruf tadi. Ini 3 huruf. Nah, situlah kelebihan Al-Quran itu, selalu 3 huruf. Asal kita tahu apa yang harus dibuang dengan materi-materi yang sudah diberikan. Buang huruf benda, buang huruf tanda kata kerja, buang huruf tambahan pola. Oke, keempat lagi ya. Oke. Nampak ini? Ini sebelah sini sebuah. Ya, geser aja. Itu yang nampak ya. Bisa nampak? Ini nampak semuanya? Ya, nampak. Oke, nah, buang huruf yang melekat di depan kata kerja. Contohnya faja'alahum ya. Faja'alahum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buang 3. Fa, huruf. Buang. Ini huruf di depan ini namanya.
Fa dulu. Nah, kemudian hum sekaligus 5 saya buat ya. Jadi huruf selalu di depan ya, tempatnya di depan. Buang kata ganti yang melekat di belakang. Hum. Di belakang, ya. Kata ganti itu di belakang tempatnya. Ya, berarti hum. Nah, ya. Catatan ya. Ada catatan di belakang kata kerja, di belakang kata kerja, dia sebagai objek dari pekerjaan itu, objek. Kalau dia belakang kata benda, belakang KD, dia sebagai pemilik benda tersebut. Pemilik benda itu ya, kalau di belakang kata benda, dia pemilik benda itu. Kalau di belakang kata kerja, dia sebagai objek. Nah, sekarang hum sebagai objek, sebagai pemilik. Kata kerja janganlah. Berarti hum sebagai kata objek. Jadi maka dia telah menjadikan mereka. Ya, maka dia telah menjadikan mereka. Seperti nanti. Jadi huruf selalu di depan, kata ganti di belakang. Saya ulangin, huruf di depan, kata ganti di belakang. Saya contoh lagi, fadal tukum. Coba saya buat contohnya ya. Fadal tukumnya kemarin kan? Fadal tukum. Fadal tukum. Pada tukum, kumnya ini sebagai objek. Uang. Apalagi? Tu sebagai kata apa? Ini kan 1, 2, pasti dihitung ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kum dibuang. Tinggal 5. Tasdik dibuang. Ini tanda apa ini? Tanda pola fa'ala. Guru Ya kan? Boleh diulang yang keempat tadi, sorry. Keempat dan kelima. Biar saya ulang. Ya. Buang huruf yang melekat di depan kata kerja. Huruf di depan, melekat dia. Misalnya faja'alahum atau saya kulu. Saya kuluna. Saya kuluna. Nisa. Ini huruf. Apalagi dibuang? Ya sama wauna. Karena kakek sade tinggal dakala. Tinggal huruf. Ini tinggal ja'ala. Hum dibuang karena dia sebagai kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Fa huruf di depan yang melekat. Ini juga sa dibuang sebagai huruf melekat. Ya wauna sebagai kakek sade. Nah itu dia. Itu langkah keempat. Langkah kelima, buang kata ganti yang melekat di belakang kata kerja. Di belakang kata kerja. Dengan catatan, di belakang kakak, dia objek. Saya tambahkan informasi di sini, di belakang kata benda dia sebagai pemilik. Contohnya, fadal tukum. Pola fa'ala dibuang, tinggal fadala. Kalau yang benda, misalnya contoh kulubuhum. Kulubuhum. Humnya adalah kata benda. Karena hum jadi pemilik hati mereka. Waw dibuang karena ini pola jamak. Dibuang tinggal qalaba. Itu Bang Juma. Oke? Bang Juma? Oke ya. Terakhir, cuma 6 langkah. Buang alif. Buang huruf. Buang huruf alif, waw, ya. Jika masih lebih 4 huruf. Jika masih lebih 3 huruf. Ada huruf alif, huruf waw, ya. Dia lebih 3 huruf, buang aja itu. Buang lebih 3 huruf. Jadi contohnya nih, kita buang alif. Ini buang waw. Ini buang mana lagi? Nah, yang ini ya. 1, 2. Oke, itu buang. Kenapa dibuang dia? Dia sering sebagai pola kata benda. Pola kata benda. Ini mungkin dalam kata benda ya. Pola kata benda.
Itu untuk membedakan sebuah kata kerja, dia harus tambah alif, tambah waw, tambah ya. Contohnya kitab tadi. Kalau kataba menulis kan, kataba menulis. Untuk menjadikan kitab, jadi harus tambah alif. Kitabun. Geser Ustaz. Oh iya, sorry. Iya. Ini ya contohnya. Contoh, jadi alif waw ya itu dibuang, dia sering merupakan tanda kata benda. Tanda kata benda, buang. Saya pindah ke atas nih ya, saya pindah ke atas saja. Saya pindah ke atas. Muat ya? Ya. Muat. Muat di situ. Tampak nggak? Tampak di atas itu tampak. Tampak itu? Ya, tampak. Ya, jadi 9. 6. Buang huruf alif, waw, dan ya jika lebih dari 3 huruf. Sebab dibuang apa? Sebab dibuang 1. Sering menjadi pola kata benda. Menjadi pola kata benda. Untuk membedakan sebuah kata kerja, dia harus tambah alif, tambah waw, tambah ya. Contoh Alkitab tadi ya. Kulubun tadi contohnya gini. Ini kulubun jamak. Itu contohnya ya. Yang kedua, dia sering sebagai pola jamak. Pola jamak. Kalau pola jamak tambah alif, tambah waw, tambah ya. Pola jamak. Yang ketiga, sering sebagai pola maha. Itu biasanya kaitan dengan sifat-sifat Allah. Pola maha, superlatif. Pola maha. Nah, dalam sifat-sifat Allah, tambahan alif, tambah waw, tambah ya itu semuanya sifat-sifat Allah. Contohnya untuk yang pola maha ini ya. Hakimun, ghafurun, rahimun, rahmanun, apalagi? Azizun. Nah, itu semuanya pola-pola azimun. Itu semua pola-pola maha. Itu kalau dikaitkan dengan sifat Allah, maka alif waw ya itu berarti maha. Azimun, Allah maha azim. Misalnya contohnya azimun. Ada ya di sini kan? Ada ya. Azama. Hakimun contohnya lagi. Hakimun. Ada ya lagi. Ghafurun dan sebagainya ya. Jadi dibuang alif waw ya karena dia sering menjadi pola kata benda. Alkitab contohnya sering sebagai pola jamak, kulubun contohnya sering sebagai pola maha, contohnya sifat Allah. Itu selesai sudah mencari kata. Kalau ini sudah dikerjakan, maka tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran tidak ketemu kata kerjanya. Insya Allah, kalau ini sudah paham dan ini kuncinya, pada saat ketemu dalam Al-Quran, itu dicari kata-katanya dengan cara mengapakan yang 6 ini, langkah-langkah yang 6 ini. Mau maksudnya mau di screenshot atau gimana? Ya. Udah? Coba. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Nah, ntar saya minta fotokan itu ya, terkait dengan kata pelaku dalam bahasa Arab itu kan ada 14 kan? Ya. Nah, jadi? Kan untuk kata kerja kata aktif dan pasif itu kan ada fiil ini ya. fiilnya itu ada berapa ya? 2. Untuk pasif ada 2. Ada 2, KKL dan KKSAD. Untuk KKP tidak ada pasifnya. Untuk KKP tidak ada pasifnya ya. Fiil masdar sama fiil mudhari ya. Mana Mas Juma nanti? Kata kerja lampau dan kata kerja sekarang. Ya madi dan mudhari lah. Madi dan mudhari. Saya minta foto tabelnya dong. Boleh. Oh itu ada Bang di PDF itu sudah ada itu. Di PDF sudah ada Pak Soeb. PDF udah ada ya? Bang. Iya. Ada. Atau saya yang kurang lihat kali ya? Coba lihat nanti ya.
Di Al-Munawir atau Mahmud Yunus? Kalau pasifnya Mahmud Yunus, tapi kalau pola-pola sama bentuk kata-katanya sudah ada di PDF semuanya. Ini yang pasif ini belum ada di PDF. Ini di kamus adanya. Di kamus Mahmud Yunus. Oh ya. Oke, udah semuanya? Coba saya. Oke, tutup dulu. Selesai kelas. Tutup dulu dah. Oke. Ini udah bacanya? Sudah? Udah. Kalau sudah kita latihan langsung. Latihan satu ayat praktekan. Hapus ya. Pak Juma udah hapus ya? Hapus? Sudah? Jauh dari berangkat kayaknya Ustaz. Oh. Bisa ada dua kemungkinan, Pak. Kita udah berangkat atau tidur. Ada dua kemungkinan. Kayak jauh berangkat. Hah? Jauh dari berangkat Ustaz. Oke. Mungkin ada tamu gitu ya. Oke, sekarang hapus. Coba buka aja. Bang Wan, boleh Bang Wan? Langsung tunjuk ayatnya, kita latihan satu, langsung praktek. Ya. Kalau masuk urusan reguler, jangan ya. Urusan reguler besok kita terangin. Sekarang kita latihan langsung. Coba Bang Wan sebutin satu ayat aja untuk kita bahas. Nah, biasanya saya untuk ayat ini kita mulai dari surat Kafirun yang nggak gampang. Atau Kafirun. Boleh. Karena ayatnya kan cuma 6. Ya, itu lebih gampang ya. Tina, kita langsung praktek. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Sagedean dikit ya. Sambil yang la a'budu mata budun. Oke. La a'budu buduna. Oke. Nah, sekarang latihan kita akan seperti ini nanti, Pak. Kita lihatin dulu ya. Tak buduna itu ya, Ustaz ya? Ya, kita latihan. Nah, nanti latihan seperti ini ya. Coba baca tip latihan, Bang. Bang ya. Bawah buku latihan materi ini semua baca, Bang. 7 poin. 7 poin di belakang tuh, tip latihan. Tip latihan. Coba baca. Tips latihan. Bentuk, pelaku, akar kata, pola. Nah, baca dari nomor 1, Bang. Dari nomor 1. Ini. Tip latihan. Tips latihan. Latihan berarti di belakang ya. Ya. Tulis ayat. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah. Dan buku khusus ya. Oke. Apa lagi? Kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Oke. Nah, lanjut kita praktekkan, Bang. Coba penggal ini. Siapa yang bisa penggal? Nampak semua kan? Ya. Coba penggal. Jauh. Hah? Ayo penggal. Alif lam. Lam budu mata budun. Coba penggal. La. Hah? La dulu. Alif. Hah? Akbudu. Ma sudah. Abudun. Oke. Takbudun. Oke, sekarang dah. Nomor 3, Bang. Yang ketiga, bila terdapat kata kerja maka uraikan 4 poin. Oke. Apa tuh? Apa poinnya? Apa Bang poinnya? Poinnya 1 bentuk. Oke. Bentuk. Apa lagi? Pelaku. Akar kata. Pola. Oke, pola. Oke. Berikutnya coba dulu. Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Oke. 1. Akar kata. Oke. 2. Bila berawalan mim, uraikan polanya. Oke. Terus 5 dulu. 5. Bila terdapat huruf bermakna kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. Dihafal saja ya. Oke. Yang terakhir, yang 6, uraikan arti kata per kata. Oke. Yang 7 ini susun dalam kata baku bahasa Indonesia. Oke.
Ya, sekarang kita praktekkan. La huruf, apa saja ya Bang ya? Artinya tidak atau jangan. Kapan dia berarti tidak, kapan berarti jangan, nanti kita terangin. Pas ketemu ayatnya nanti kita terangin. Nah, sekarang abudu, uraikan. Bentuk apa? Menyembah. Oh, jangan dulu, uraikan dulu. Uraikan dulu, Kang Sueb. Bentuknya apa? Fil mudhari. Tidak ada film dari sini. Jangan ada apa? Jangan film dari, jangan film dari. Biar sama semuanya. Apa ini? Abudu. Abada berarti. Bentuknya apa? Bentuknya dulu. Bentuknya KKL. Apa bentuknya? KKL. KKL. Kata kerja bentuk lampau. Nah, Iya, KKL. KKL kata bentuk. Mana tanda KKL-nya? KKL. Jangan pakai asumsi dan jangan pakai ini pakai asumsi, jangan ada asumsi sini. Alif ditambahannya alif. Abada. Udah mau. Abudu. Ayo, buka teori. Tar. Gelap ya. Pasti ini nggak pakai asumsi ya. KKP. Hah? Kata kerja. Kakak SAD. Siapa bilang ke SAD? Sonya. Kakak SAD. SAD. Dari mana tahu masanya? Alif. Oh, Alif, ya kan? Ya. Siapa pelaku? Pelakunya kalau Alif. Ana. Abang kita udah bangun, tadi kita tegur nggak bangun kan? Udah bangun. Ana, oke. Berarti dua ini artinya sudah tahu. Aku sedang atau akan. Saya sedang atau akan. Deh. Akar katanya apa? Abada. Abada. Polanya apa? Apalah. Polanya belum ada tambahan huruf kan masih murni masih Fa'ala. Alif. Fa'ala. Nah, artinya apa? Pas buka kamus Abada itulah artinya. Coba buka kamus apa arti Abada? Menyembah. Apa beda menyembah dengan sujud? Abada ada, sajadah ada. Ini beribadah. Kalau sajadah itu hormat. Tidak sampai menyembah. Oke, nah sekarang masuk ke sini. Tidak, saya akan menyembah. Oke, apa? Apa yang? Ini apa aja ya? Apa yang? Nah, tak buduna sama, boleh kan? Tak buduna. Nah, bentuk apa? Bentuknya apa nih? Nah, Kata kerja sekarang. SAD. Dari mana tahu angka hurufnya? KSAD-nya mana huruf? Kata kerja sekarang. Hurufnya mana? Yang menentukan KSAD itu huruf apa? Tak sama. Tak dengan wauna. Dan dengan wauna. Pelakunya anti. Anta. Oh. Engkau. Kalau anta jadi korupsi. Antuma. Oh, apa? Antum. Jangan dikorup, jangan dikurang-kurangin. Jangan pakai asumsi, Pak. Apa lagi? Akar kata apa? Abada. Katanya abada. Oke. Pola. Polanya itu KKS. Mana ada pola KKS? Pola. Pahala. KKL, sorry KKL. Polanya. Polanya pahala. Pola pahala. Nah, coba perhatikan. Aku jadi apa bedanya ini dengan ini? Apa bedanya? Coba perhatikan. Tentu sama kayak saja. Akar kata sama-sama abada, pola sama-sama pahala. Bedanya hanya di pelaku. Hanya beda pelaku. Nah, pada saat kita mencari akar kata abada, ini otomatis tahu kita. Jadi ini apa nih? Jadi saya tidak akan menyembah apa yang kalian
kalian sedang sembah, sedang atau akan sembah. Kan la abudun mata abudun. Jadi tidak saya akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan terimanya aku tidak akan menyembah. Ditarik aku ke depan. Jadi terimanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu menyembah apa yang kau sembah, kan gitu ya. Apa yang kau sembah, yang kalian sembah. Yang kalian sembah. Nah, ini dapat dari sini, orientasi itu. Jadi kita membuat sendiri. Jadi latihan itu kalau kita mau kata kerja, uraikan 4 ini. Sampai kapan menguraikan ini? Sampai mahir. Kalau sudah mahir, nggak apa-apa lagi. Begitu melihat ayat, udah langsung tahu. Tapi sebelum mahir, sebelum bisa membedakan mana yang antum, mana yang anti, mana yang antuma, mana yang ana, mana yang nanu, semua bentuk latihan seperti ini. Terus. Itu satu-satu. Sekarang ada yang mau jadi volunteer? Mau jadi volunteer, kita tunjuk satu ayat, nanti uraikan dengan menulis di sini. Atau tulis di buku. Dicoba, Ustaz. Oke. Ayat berapa? Oh, ayat berikutnya aja. La ambudu mata abudun, malah antum abidu nama abud ya. Ayat berikutnya aja ya. Ayat 3 aja ya. Oke? Oke. Ini hapus ya. Ini mau dicatat atau gimana? Teman-teman, gimana? Silakan teman-teman. Hah? Silakan catat dulu. Pak, yang lain monggo. Screenshot aja kali ya. Screenshot aja ya. Boleh. Oke. Oke, kalau gitu Bang Wan bisa dari tempat Bang Wan disulis atau masuk screenshot, bisa nggak dari tempat Bang Wan? Di screenshot. Kalau Ya, di tempat saya ini kalau di screenshot nanti nggak bisa back ke streamnya nih. Maksudnya. Oke. Oh iya. Pakai 2 perangkat berarti saya. Maksudnya gimana nih, Ustaz? Kan ayat berikutnya nih, Abang bagaimana cara mendemokan kayak gini, mendemonstrasikan latihan ayat Abang itu. La ambudu mata abudut, wala antum abidu nama abud. Bagaimana Abang mendemokan seperti ini di tempat Abang? Pakai apa Bang mendemokannya? Oh, wah ini kamera saya, kamera belakang, kamera depan ini. Nah, coba. Kalau saya, gimana caranya? Baru satu Ustaz. Gini Ustaz. Masih baru kelihatan ya ini? Belum. Ini punya saya. Baru bikin yang nomor 2. Nah. Gimana ya, tidak bisa kameranya ini. Bisa atau gini, saya tulis di sini, Bang Wan sebutin jasa saya bantu di sini ya. Oh, siap. Oke. Ayat 3 ya. Ayat pertama itu karena apa namanya kalau saya buat karena ya kafirin yang usah nanti di Latin rumah aja. Nah, ya kafirun la bulu mata budun wala antum ya. Wala antum abidu nama abud ya. Oke, sekarang coba Bang Wan, apa? Nampak semuanya ya? Ya. Nampak semua? Tahu. Wah. Oke. Bang Wan. La. Kali. Kemudian antum. Jangan ragu. Temu. Ma'budun. A'budu. Mana A? Nggak ada A. Oh. Abidu sampai sini. Abidu. Sampai di mana? Abiduna. Ya, A'budu. Oke. Ini apa nih?
Wa apa? Wa apa? Wa itu kamu itu apa pelaku? Wa kata benda kan? Kata benda. Betul ya? Ya. Benar ini kata benda. Pengikut aja. Gimana tuh? Mandi di kolam nanti ini. Masa wa kata benda? Berkata pisahkan. Mana tadi? Nah, kasih judul. Kan penggal ayat tersebut sesuai dengan model yang ada. Wah, kata benda ya. Ya, dipisah-pisahkan sudah itu Ustaz. Kemudian yang sekarang berikan judul. Wah, sesuai dengan komponennya. Wah, apa? Kata benda. Bukan ini artinya Bunda, Ustaz. Bukan kemudiannya, bukan wala antum amidun nama. Bahwa sudah bisa. Sekarang kita berikan judul ini. Ini apa ini? Kata kerja kah ini? Kata benda kah ini? Huruf bermakna kah ini? Nah, sekarang wah. Huruf bermakna. Makna. Huruf bermakna itu Gurunda. Bukan kata benda. Bukan. Wah, mana wah? Saya bilang iya. Huruf bermakna itu. Jangan diimani saja ya. Kalau iman salah harus dikepek kayaknya. Iya, nanti jadi umat terjemahan kita. Huruf bermakna, huruf. Apa arti waw? Dan. Wa itu. La. Tidak. Huruf. Huruf dulu ya. Huruf tidak. Ya. Oke. Antum ini kita kelompokkan dia belum pelaku, kita kelompokkan dia kata ganti ya. Kita ganti dulu biar namanya sama. Kita ganti. Antum apa artinya? Kalian. Kalau bahasa Inggrisnya you ya. Nggak nyambung you ini. Nggak bisa you. Nggak ada bahasa Inggrisnya ini. D. Nggak bisa. Oke, lihat abiduna apa ini? Dan mereka. KKS ada ya. Abiduna apa nih? AD. KKS ada. KKS ada. Benar. Yakin? Ya Gunda, yakin. Oh, ini diimani saja di sini. Kalau salah mau mandi. Kalau salah mandi ya. Bauna. Rumusnya. Ini apa nih? Bentuknya apa nih? Bentuknya. KKS ada kan? KKS ada. Kalau salah mandi ya. Kalau salah dibaptis. Apa nih? Ya, KKL. KKSAD. KKSAD. Di patah dikit langsung KKL, di patah KKL. Pelakunya hum. Tidak. Coba dulu. Bentuk sekarang. KKSAD. Mana ya? Mana tanya, mana A-nya, mana nanya. Kan teks saja ada hurufnya. Ayo. Ayo. Oh ya. Ayo. Oh berarti A, Swipe tadi mana ya? Mau mandi. Ayo. Pelakunya hum, bentuknya KKS. Nyimak. Yang diembal itu wauna. Kalau Bang Wan salah mau mandi, Bang Wan. Budu. Bang Wan mau mandi kalau salah. Mandi bareng Bang Juma ya. Mandi. Sudah disiapin kolamnya itu Bang Juma. Ayo, coba dulu lah. Yang barusan kita pelajari. Kata kerja lampau, Ustaz. Kata kerja. Untuk lampau. Abiduna. Mana tanda lampaunya? Katanya abada. Mana tanda lampaunya? Tadi tunya, mana tumnya, mana tumanya, mana tinya, mana dia? Mana alifnya? Mana? Nggak ada kan? Tentang rumus. Artinya kan kalian tidak akan menjadi penyembah. Penyembah berarti sudah kan? Sudah terjadi. Ayo, apa itu? Ain tambahan huruf. Aduh, apa nih ya? PPM saya kurang nih. Fa'ila itu Ustaz. Abidu, fa'ila. Wazannya fa'ila. Wazannya bukan. Wazan marah orang nanti sini Pak. Nggak ada wazan Pak. Bang Joma nanti marah wazan. Wazan beli di mall katanya nanti. Kalau dibilang apa namanya isim, dikata polisi katanya. Oh gitu ya? Ya. Apa jadi, itu? Timbangan. Kalau dibilang timbangan gimana? Salah lagi? Timbangan salah lagi. Apa ini? Aduh. Abiduna. Apa Bang Suma? KKL apa KKSAD? KKSAD.
Di mana letak kakak sadena? Adakah ya di depannya? Oh, nggak ada. Nggak ada, berarti bukan KKD. itu Jangan pakai asumsi, jangan pakai asumsi. pelakunya hum. Lalu pakai asumsi. Asumsinya apa itu? Apa, ayo? Mana nih catatan saya? Ayo, menyerah? Mau mandi? Sebentar, Ustaz. Coba pikir dulu. Tanggung jawab Bang Juma nih. Tanggung jawab Bang Juma sampai ketemu. Ini salah dikit bisa mandi ini. Ah iya, mandi satu kolam, mandi semuanya. Kita nggak menerima asumsi, kita nggak menerima asumsi. Nggak boleh asumsi. Nggak bisa. Ini pasti. Nggak pasti. Abiduna. Amiduna, dibilang KKSKD, belakangnya cocok, depannya nggak ada ya, nggak ada na, nggak ada a, nggak ada ta. Dibilang KKL, mana ada rumus KKL di sini? KKP. KKL itu Ustaz. KKL mana contoh KKL? Nah KKL kan rumusnya ta, tuma, tum, ti, tuma, tuna, tuna. KKP. KKP mana alif depannya? Ada alif depannya. Ada. Mana? Abad. Bukan KKSAD, bukan. Kita yang barusan kita pelajari tadi, yang barusan dipelajari tadi. Iya, itu kan tadi KKSAD. Enggak, tahu petahu, rokok perokok, pencipta. Maf'ul ya Ustaz? Enggak, kebalikannya. Fa'il. Fa'ala. Jadi kalau fa'il apa tuh? Pelaku aktif. Pelaku aktif. Jadi ini kata benda. Kata benda, pelaku aktif. PA. Apa katanya? Abada. Abada menyembah. Orangnya abidun. Kalau banyak abiduna. Ini kan banyak abiduna. Karena banyak. Kan di belakangnya jadi kalau ani dua. Jadi kalau abi ini sama ya, abidun satu orang. Berarti kata menjemuk ya, Ustadz? Kan kata pelaku aktif. Abiduna, abidani berdua. Ini berdua. Kalau abiduna banyak. Abiduna banyak penyembah, lebih dari 2 orang. Jadi kalau menyembah kata kerjanya orangnya apa? Menyembah kata kerja orangnya apa? Orangnya apa? Penyembah kan? Ya nggak? Halo? Antum ya tadi ya? Enggak ada antum di sini. Jadi kan pelaku aktif lebih dari 2. Jadi para penyembah. Para penyembah. Abidu. Kan para penyembah. Abiduna. Oh, berarti dia pakai ini yang kan tadi. Pola tadi. Ya pola tadi yang pertama tadi. Iya. Iya kan? Iya. Oke, sekarang huruf. Apa yang? Nah sekarang bodoh apa ini? 1. Coba bodoh apa? Bodoh. Apa itu? Bodoh. Tadi udah kan? Sebelumnya kan ada bodoh. Kuliah yul kafirun la bodoh mata bodoh. Nah, bodoh tadi apa? Sama kan? Kalau kata pasif ya? Bodoh tadi. Bodoh tadi kok lupa sebelum ayat tadi. Iya. Apa tadi? Apa tadi Bang Wan? Menyembah. Enggak, uraikan. Apa bentuk abudu? Apa bentuknya? Abudu itu bentuknya akar kata. Bentuknya dulu. Bentuknya bentuk fa'ala. Polanya. Bentuk kan KKL. KKL. Ayo, bentuknya apa? KKL ini kalau pakai KKL di belakang, kalau depan apa? Iya. Apa? KKSAD. Nah, KSAD kan. Siapa pelakunya? Ana. Iya. Kalau kita tahu KSAD kan hurufnya A ini. Ini kan dia KSAD. Maka
Pelakunya siapa? Siapa pelakunya? Ana. Ana, itu sejalan itu. Terus akar kata? Budu. Akar kata fatah semuanya. Akar kata apa? Abada. Akar kata pola? Fa'ala. Kan sama dengan tadi. Tadi kan sudah ini. La a'budu ma ta'budun. Kan tadi kuliah ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budun. Ini kan sama tadi. Coba lihat ayat sebelumnya. Iya, tapi nggak nulis. Hah? Nggak nulis. Saya keluar. Ketahuan kan? Siapa yang nulis tadi? Kan ketahuan. Ya. Gurunda, maaf saya baru masuk lagi nih. Coba diterangin lagi tolong dong. Yang abiduna tadi itu kok banyak sekali itu yang KKSD, ada KL, ada kata perintah. Menurut abang apa itu? Menurut abang apa? Kalau saya itu yang pertama tadi itu bang. Apa? Gurunda, abudu, abidu berarti kan kembali kepada bentuknya apa? KKSD. Dari mana KKSD-nya? Tanggung jawab. Dari mana KKSD-nya? Huruf Ain dengan tanda fathah 2 harakat. Itu bukan tanda KKSD, itu asumsi namanya itu. Kita nggak pakai asumsi sini. Itu yang dari tadi kita muter-muter, Bang Juma. Iya. Terus ini muncul alif ini dari mana, Gurunda? Yang mana ini? Sebelah. Yang alif ini? Iya. Nah, kan ada teorinya. Coba lihat teorinya tadi, yang diterangin tadi. Yang diterangin tadi. Yang berusaha diterangkan di materi pertama diterangin tadi. Pola aktif dan pasif. Kan sudah saya kasih tahu nih. Kata pelaku aktif. Yang tadi itu saya lagi jamu tamu, Gurunda. Yang ketahuan ya. Tahu. Pelaku aktif. Makanya minta sama Ukhti Sonya untuk dikirimkan nanti apa ya? Iya, beres. Coba lihat pola fa'ala. Pelaku aktifnya siapa? Kan fa'ilun. Contoh tadi kata apa? Kataba menjadi apa? Kataba menjadi katibun. Katibun. Nah, di belakang ini kalau dia satu orang, satu orang. Kalau berdua, ani 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, una. Nah, lebih dari 2 orang. Ini menyatakan lebih 2 orangnya. ya, Tapi parah. Jadi parah. Iya, parah. Kan abada. Kalau abada, apa jadinya? Abada menjadi abidun. Orang. Kalau banyak, abiduna. Jadi, ini bukan tanda KKSD-nya, tapi tanda dari jumlah banyaknya. Ini tanda orangnya. Berarti orang banyak menyembah. Jadi para penyembah. Makanya di sini terjemahannya para penyembah. Iya. Para penyembah. Jadi bukan KKSD, bukan KKR. Jadi gitu ya. Oke, Gurunda. Nah, jadi kesimpulannya gimana tuh? Ya, jadi dan tidak kalian para penyembah apa yang masih tinggal KKSD ini. Abudu. Ini sedang diuraikan ini. Abudu, bentuknya KKSD. Pelakunya siapa? Ana. Kenapa Ana? Kenapa pelakunya Ana? Nah, itu dia, Gurunda. Kenapa Ana? Oh, ini alif. Ada alif. Gitu. Jangan pakai persepsi. Ini yang saya bingung yang tadi ini abiduna. Wala antum abiduna. Kenapa bingung? Tadi kan ada rumus. Kan rumusnya ini. Fa'ala fa'ilun. Kataba katibun. Fa'amada abidun. Oh, berarti dia masuk ini ya. Fa'ala fa'ilun. Abidun. Kata benar pelaku aktif. Iya. Berarti dia masuk di pelaku aktif. Iya. Masya Allah, luar biasa. Susah kali ini belajar pelaku aktif. Ya. Kalau nggak dipahami betul-betul dengan original teks ini, kasihan ini. Coba Bang buka ayat tuh Bang. Coba buka ayat Bang. Ayat 30 Bang. Coba Bang. Wa sekolah buka tuh buka Bang. Iya. Wa sekolah buka lil malah. Di ayat berapa? 30. Oh, Al-Imran. Nah, Al-Baqarah. Wa sekolah buka lil malaikati ini ja'ilun. Coba lihat tuh ja'ilun. Kan sama itu.
abidun. Sama kan? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Itu dia. Itu ja'ilun itu kan sama abidun. Cuman ja'ilun satu orang, ja'ilani dua orang, ja'iluna banyak orang. Banyak orang. Nah, ja'ilun kan Allah kita satu orang. Satu bukan satu orang satu kan? Satu maka jadinya ja'ilun. Kalau ja'ilani tadi banyak lagi deh. Ja'ilun. Ja'iluna. Banyak nanti. Udah kan tahu kan? Siap. Paham, Gurunda, paham. Jadi, coba terjemahkan itu. Kan orangnya penjadi kan, tapi terjemahnya kan menjadikan. Karena bahasa Indonesia itu tidak apa, menjadikan, menjadi, nggak ada bahasa Indonesianya kan. Udah ya Bang? Coba sekarang satu lagi Bang, halaman ayat Al-Baqarah 282, coba lihat, 282. Satu lagi contohnya, biar ketahuan. 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun. Nah itu. Katibun. Ketemu 282? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, terus idza tadayantum terus ila ajalin musamma. Terus bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Oke. Terus wal yaktub bainakum katibun. Nah, itu dia, katibun. Ja'ilun, abidun. Jadi di situ artinya apa tuh, Bang? Katibun artinya apa? Satu orang menulis. Bukan satu menulis, penulis. Orangnya tuh penulis. Penulis. Orang itu penulis, maksudnya seorang penulis. Penulis, nah pencatat. Akuntan itu artinya Bang. Karena di perdagangan. Hendaklah engkau mencatat, hendaklah dia mencatat dan antara kalian katibun, pencatat, seorang akuntan. Nah itu contohnya. Jadi abidun itu bukan kata benda, bukan kata kerja betul lampau, bukan kata SAD, tapi adalah kata benda pelaku aktif. Yang se-screen ini siapa ini ya? Masuk app. Jadi kecil app, nggak kelihatan app. Aplikasi apa ini, Dinda? Ini aplikasi ini namanya nih, bentar ya. Tengtong. Nah, ini namanya aplikasi Al-Quran ini nih. Al-Quran. Kalau yang ini mengerikan sekali untuk Bible ini. Yang warna merah ini. Al-Quran tafsir. Al-Quran tafsir ya? Ya. Warna cari lambangnya seperti ini. Al-Quran tafsir, oke. Oke, coba satu lagi Bang. Coba buka surat 46 Bang. 46 Al-Baqarah. 46 Al-Baqarah. Coba 46 Al-Baqarah. 46 Al-Baqarah. Nih udah. Alladzina yazunnuna annahum mulaku. Oke. Coba rajiun itu. Coba di ujung rajiun. Coba perhatikan kata-kata rajiun. Apa itu Bang? Raja'a. Rajiun. Nah, bentuknya apa itu? KKSAD, KKP, KKL, KKL atau KKSAD? Coba rajiun. Apa itu? Apa itu? KKSAD apa KKP atau KKR? KKSAD. Bang Juma apa tuh Bang Juma? KKL apa KKSAD? Mute. KKSAD. Mandi. Yakin. Mandi. Rajiuna. Enggak mandi. Rajiuna. Rajiun. Kata raja'a. Sama nggak ini? Sama nggak polanya? Sama ya. Nggak sama.
Coba lihatlah. Pasif. Coba lihat. Sama Gurunda. Sama. Jadi artinya apa ini? Kata benda pasif. Jadi apa ini? Ini, ntar lagi, ntar. Biar cepat. Lama. Jangan ditonjolkan artinya, Bang. Justru artinya kita mau apa nanti kita mau kritisi. Oh, Yofi. Kita mau mengkritisi artinya. Apa ini? Apa ini? Oh, berani pada keluar ya? Apa ini? Ayo, Rajiun. Abidun kan ini kata benda pelaku aktif. Sama kan? Ya, kata benda pelaku aktif. Iya, jangan ragu, kata benda pelaku aktif. Pelaku aktif. Nah, jadi akar katanya apa? Raja'a. Raja'a. Artinya kembali. Nah, sekarang pelaku aktif kembali apa? Coba terjemahkan. Pengembali. Pengembara. Pemulang. Apa tuh? Orang yang kembali apa artinya? Apa bahasa Indonesianya? Botak ketemu itu. Ja'a. Raja'a. Iya, artinya apa? Mungkin orangnya nih. Orang ini pekerjaannya kembali. Orangnya rajiun. Apa orang yang kembali bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya orang yang kembali? Orang yang kembali itu apa namanya? Meninggal. Nggak ada. Hah? Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Nah, sekarang coba terjemahnya apa? Coba baca terjemahnya. Pulang kembali. Bahasa Indonesia terjemahnya coba lihat. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, wa ilaihi raji'un. Ini orang yang kembali itu apa namanya tuh? Orangnya tadi kan merokok, perokok, berlari, pelari, meninggal dunia, makan, pemakan, kembali. Orangnya apa? Nah, maksudnya meninggalnya orangnya loh. Ini saya maksud orangnya. Pelakunya itu apa? Aduh, gimana Tinggal ya? pulang. Hah? Rahmatullah. Enggak. Satu bahasa Indonesia memakai kata kembali. Jangan lupa dari kata kembali. Pakai kata kembali. Balik. Kembali. Pakai kata kembali. Akar kata kembali pakai. Pengembalikah? Terkembalikah? Terkembalikah? Harus pakai kata kembali. Pergi kembali. Pergi udah kata kerja baru itu. Kembalinya aja. Kembalikan. Kembalikan. Nah, rajiun. Kembalikan tuh dipinjam namanya itu. Rajiun. Apa tuh orangnya? Coba. Sama-sama pusing kita deh. Saya juga pusing jadi terjemahan yang tepat. Kalau itu terjemahannya tidak mewakili paling ya 50% lah. Yang tepatnya apa? Yang tepatnya mengendarai pengendara, dah. Pemain. Apa lagi? Makan pemakan. Minum peminum. Nah, sekarang kembali. Pengembali. Dikembalikan dan mengembalikan. Enggak, ini kata pelaku aktifnya loh. Ini kan penyembah. Ini para, ini tambah para titik-titik. Para titik-titik. Kalau menyembah, penyembah. Ya, abidun bisa penyembah. Sekarang kembali, apa bahasa kata kerja, kata benda dari kata benda pelaku aktif dari kata kembali. Dari kata kembali itu apa? Kalau ja'ilun tadi penjadi. Walaupun dekat, walaupun jarang dengar nggak apa-apa lah, penjadi masih ada lah. Ini sekarang kembali apa? Kembalikan. Kembalikan enggak lah. Ini orangnya, orang pelaku aktif, pelaku dari, Pengembali. Lucu. Pengembali, bisa orangnya itu. Kalau kita sepakat terbungkus, jadi kepadanya pengembali. Wa ilaihi raji'un, dan kepadanya pengembali. Orang yang kembali itu loh, apa orangnya? Dia pelaku aktif, inisiatif dari dia. Kalau misalnya abidun, inisiatif dari dia menyembah. Rajiun kembali dari dia inisiatifnya. Itu artinya wa ilaihi rajiun. Kan ayatnya gitu. Mengembali. Kan ayatnya wa annahum ilaihi rajiun. Kembali. Rajiun. Ilaihi mengembalikan. Dikembalikan. Rajiun. Dikembalikan. Kepadanya para kekembali apa tuh?
para kembalian. Apalagi yang cocok, coba aja. Dikembalikan. Enggak, bukan dia orangnya. Mengembalikan. Itu kita kerja itu, orangnya. Pengembali. Para pengembali. Ada pernah dengar para pengembali? Nggak pernah. Jadi apa yang cocok? Ini orangnya loh. Jadi saya pergi merantau, terus saya pulang kampung. Itu namanya para pulang. Tapi bahasa Indonesia nggak ada, jadi pulang kampung aja namanya. Jadi orangnya ini menunjuk orang. Menunjuk orangnya. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Bang Juma ada? Ada? Para. Nggak ada, Grunda. Nah, nggak ada, udah kita pakai ya. Jadi gini Bang, banyak kata yang memang sudah ada di dalam bahasa Indonesianya itu. Maka dipilihlah kata yang dekat. Apa yang dekat di situ? Coba terjemahkan itu. Apa terjemahnya? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, oke. Sekarang saya baca nih. Yakin saya berbeda dengan tafsir lain, dengan terjemah lain. Coba saya baca ini ya, terjemahnya ayat 6 ini ya. Coba saya bacakan di sini ya. Yakin saya beda. Kenapa? Karena memang kata ini ada selera jatuhnya. Bentar saya baca 26. 46. Mereka, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mereka akan kembali kan, berbentuk kata kerja. Mereka akan kembali kepadanya. Jadi tambah akan. Nah, tambah akan. Mestinya gini, kalau menurut saya orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka penemu dengan Tuhan mereka. Apa namanya, mulakun itu orang yang bertemu. Yakin bahwa mereka akan menemui. Ini menemukan kata kerja ini. Sementara mulaku itu kata benda. Apa dia? Apa? Jadi pusing. Ya itu dia. Kalau kita pakai teks pusing kita. Akhirnya kita carilah kata yang terdekat. Itulah saya bilang kata Al-Quran itu banyak yang nggak ada terjemahnya. Nah untung kalau yang biasa-biasa. Kalau yang penting-penting kan ngaco jadinya. Jadi mulaku itu tamu. Ada tamu, ada bertamu. Apa bedanya tamu dengan bertamu, Pak? Kalau tamu itu kata orangnya kan? Kalau bertamu kan kata pasif ya? Enggak, bertamu pekerjaannya, tamu orangnya. Tamu orang yang bertamu, tapi bertamu pekerjaannya. Nah, sini ini orangnya, mulaku itu orangnya, orang yang bertamu pada Allah, orang yang bertemu dengan Allah, apa namanya? Ada namanya orang yang bertemu dengan Allah, mulaku. Mereka, nah apa istilahnya? Mereka yang, ini kan mereka akan menemui Tuhan di sini kan. Tapi di sini tuh mereka betul-betul apa ya? Nggak bisa. Berhadapan. Kembali. Bukan, mulaku tuh orangnya, apa namanya? Personalnya, pelakunya loh. Pelakunya tuh dia kan dia bilang bermain orangnya apa? Bermain orangnya pemain. Nah sekarang ini orangnya menemui orangnya apa? Orangnya apa? Orangnya menemui. Nah, orangnya apa? Menemukan. Orang menemukan itu pekerjaannya orangnya. Pemudik. Pengembali. Kembali. Mari kita pusing sama-sama deh. Mari kita pusing. Pusing. Itulah, maka orang itu menerjemahkan aja. Ambil terjemah cuma sana cuma sini langsung. Enak aja menerjemahkan kitab orang suka-suka hati dia. Ini aja kita ketemu mulaku apa ya. Jadi akhirnya kita berdamai dengan apa kita. Akhirnya kita terjemahkanlah, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, sekarang saya coba ambil contoh bahasa Indonesia yang ada. Kan tadi bilang tadi contohnya. Mana yang lebih tajam? Saya merokok. Biar besar tulisannya. Saya merokok, ya, sahabat, saya merokok. Oke, saya perokok. Mana yang lebih tajam? Mana yang lebih... Saya perokok. Saya perokok, berarti
kualitas merokok saya merokok dengan perokok jauh lebih pencandu ini. Perokok. Ya, perokok. Kalau saya perokok, hampir tiap menit saya merokok. Tapi kalau saya merokok, belum tentu. Mungkin 1 hari 1 batang. Kalau ini hampir tiap detik ketemu. Setiap ketemu orang, dia merokok terus. Tapi kalau ini enggak. Paham di sini? Paham. Nah, begitu juga ayat ini. Mulaku itu orang yang senang bertemu sama Allah, bukan hanya sekedar menemui. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi kalimat itu, kalau saya menerjemahkan, coba Mbak Nyosonya bacakan terjemahannya deh. Nanti saya terjemahkan dengan kata ini. Coba. Baik. Al-Lazina, coba terjemahan. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, saya nggak gitu terjemahannya, karena tidak ada lagi wakil kata dalam bahasa Indonesia. Kita udah diskusi banyak dari Bang Juma ya. Ya, Bunda. Udah ngotot-ngototan kita nggak ketemu akar katanya, nggak ketemu bahasa Indonesia-nya. Saya menerjemahkan begini, yaitu orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka senang bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasannya mereka senang kembali kepada Allah. Nah, itu yang saya bisa terjemahkan di sini, karena tidak ada wakil kata yang mewakili bahasa Indonesia-nya. Saya tambah kata-kata senang di sini. Yaitu orang di atas itu wastabiyun nabi sallallahu wasallam wa innaha lakabiratun alal khashiin. Nah, saya menerjemahkan orang-orang di atas itu adalah orang-orang yang mereka mengira bahwasanya mereka senang bertemu dengan ingin Tuhan. Gimana? Ditambah ingin gimana? Ingin bisa. Ingin berjumpa dengan Allah dan bahwasanya mereka senang ingin kembali kepada Allah. Kalau tambah ingin masih bisa ingin. Jadi senang bertemu dengan Allah. Karena tidak ada wakil kata bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan rajiun tadi. Kita udah sudah cari sana cari sini nggak ketemu. Rajiun itu tidak ada orangnya. Menemui itu atau kembali itu nggak cukup, artinya nggak cukup. Kedalaman saking kepengen ya, ingin lah. Kedalaman bahasa saking senang ya, senangnya berarti ingin lah ya. Iya. Jadi kedalaman bahasa Indonesia itu nggak cukup untuk mendalami Al-Quran ini, nggak cukup bahasanya itu. Nah, ada ketemu bahasa Indonesia-nya untuk mengatakan tinggi ya dosisnya ya. Tinggi dosisnya, nggak jumpa bahasa Indonesia-nya. Akhirnya bahasa Indonesia tadi dicocokkan aja dengan terjemahannya yang itu. Terjemahannya itu tadi menemui Tuhan mereka dan mereka pada mereka Tuhan mereka akan kembali. Nah, itu. Tapi kembali kalau terpulang nggak cukup. Radio itu orangnya kan saya bilang tadi, saya merokok, saya perokok. Kalau perokok kan orangnya pencandu rokok. Kalau merokok sekali mungkin 1 batang 1 hari. Kalau pencandu mungkin 1 strap 1 hari, 5 bungkus 1 hari. Ini pencandu pulang, nah itulah kira-kira pencandu pulang. Ya ingin. Nah, ingin pulang. Nggak cukup dia maksudnya kalau ingin pulang, karena dia kembali di sini. Sangkin, ya kan kalau kita pengen sangkin kita kepengen itu kan kita bilang ingin kan? Ingin itu masih kurang karena kembali itu udah gimana maniak gitu Pak. Maniak, nah itu maniak pulang. Mana ada terjemahannya? Oh gini Ustadz, sangat ingin kembali pulang. Nah, akan akhirnya sangat ingin. Ada nggak kata bahasa Indonesia untuk mewakili satu kata rajiun itu yang senang kembali itu ada nggak kata bahasa Indonesia-nya? Nggak ada Pak Ustadz, karena kalau kembali itu rancu jadinya di Indonesia. Iya, jadi sangat ingin. Ya. Sangat ingin pulang. Itu yang saya bilang bahasa Indonesia itu bukan kita menyalahkan bahasa Indonesia. Saya hanya mengatakan Al-Quran itu terlalu tinggi Greenbergnya. Ya, bahasa Al-Quran itu terlalu tinggi, tidak ada kata tidak ada terjemahan dalam bahasa lokal, tidak ada terjemahan dalam bahasa bahasa setempat itu. Jadi akhirnya kita mencari sendiri terjemahannya, nggak ketemu terjemahannya itu. Nah itu satu bukti. Mulaku sama rajiun itu tidak cukup, artinya mereka yakin bertemu dan bertemu tadi itu senang bertemu, kangen bertemu, kalau mau ditambahkan kangen. Itu kalau saya menerjemahkan gitu, mulaku itu tidak cukup menemui, kangen ketemu gitu. Sangat ingin. Gitu. Karena di situ kata kerjanya, bentuk orangnya. Yang itu yang saya bilang tidak ada dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang tidak ada bahasa Indonesianya. Perindu. Nah, perindu.
rindu ketemu. Itu satu bukti bahwa tidak semua kata Al-Quran itu ada terjemahannya. Ya, paling ada pendekatin. Itulah bahasa Indonesia yang ada. Coba bahasanya bacakan. Itulah yang paling maksimum yang dijangkau oleh bahasa Indonesia. Coba baca terjemahannya lagi. Ya. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itulah bahasa Indonesia maksimum yang bisa. Mereka yakin. Itulah maksimumnya. Itulah maksimum bahasa Indonesia yang bisa menggapai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Nggak ada lagi bahasa Indonesia di atas itu. Tambah kata yakin. Kalau mau laku situ tuh, ya kalau dikaitkan dengan Rabbihim tuh nggak cukup dengan menemui Tuhan. Mungkin kalau tambah kata rindu bisa. Rindu bertemu dan rindu kembali bisa lah. Orang kangen pulang kampung lah. Udah kita udah lama nggak pulang kampung, kangen pulang kampung. Nah seperti itulah rasa yang muncul, ingin bertemu Allah itu, pengen pulang kampung gitu loh. Kangen ya. Kangen ya gitu lah. Itulah. Kalau mau tambah kata kangen lah. Nah, sekali lagi saya bukan apa-apa ya, cuman itulah yang bisa saya tangkap dari teks asli yang ada itu tanpa mengurangin rasa hormat kita kepada penterjemah, karena memang bahasa Indonesia itu mereka tidak salah menerjemahkan, cuman mereka tidak mungkin pula melampiaskan mereka di sini, emosi mereka karena nggak bisa tampak dalam tulisan mereka. Ya itulah yang ada dalam terjemah itu. Emosi-emosi itu tidak mungkin bangkit kalau tidak melihat teks asli. Nah, pada saat melihat teks asli, ada feel-feel tertentu yang muncul rasa di situ. Muncul feel-feel itu karena melihat teks asli itu. Nah, gitu ya. Jadi langkah kelima jadi kita sudah semua lengkap, tinggal urus semi reguler. Sekali masuk lagi selesai. Insya Allah kalau kawan-kawan nanti jam 12:30 atau jam 1 ada waktu, silakan masuk. Saya akan menambahkan huruf semi reguler. Kalau misalnya direkam, ya bisa diputar aja rekamnya. Saya usahakan nanti selesai semua huruf semi reguler. Itu tinggal terakhir teori, habis itu bisa praktek langsung semuanya. Asal dihafal teori-teori itu dipraktekkan bisa. Kalau nggak bisa berarti lupa teori, bukan teori yang kurang tapi lupa. Nah nanti kalau ada hal-hal yang belum diterangkan baru masuk bunga rampai nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sementara kami semua takjub aja dengan Al-Quran ini, Gurunda. Ya. Begitu mulia, begitu sempurna, dan sehebat apapun manusia dalam menerjemahkan ternyata nggak sampai pada level kalamullah itu sendiri. Nggak sampai. Sampai kami sering menyuarakan ke umat terjemahan bahwa jangankan kalian, kami aja yang sedikit memahami ini belum bisa sampai level penyerataan ya. Dalam arti kata bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan Al-Quran, isi Al-Quran itu tidak sepadan dengan kalimat yang tertuang di dalamnya itu sendiri. Arti yang sebenarnya. Iya. Inilah bukti bahwa upaya yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai disiplin ilmu untuk memahami kalamullah itu masih kurang. Namun pada dasarnya seperti kaidah yang awal bahwa Al-Quran itu akan dimudahkan pemahamannya terhadap orang yang ingin, yang mau untuk belajar, yang mau untuk menggunakan waktu untuk mengkaji kalamullah. Karena ya kita membuktikan bahwa dengan hanya kata wala antum abidu nama abud saja, kita bisa melihat betapa besar, betapa kokoh, betapa esensi Tuhan itu benar-benar maha kuasa. Kalimatnya saja begitu mulia, dan yang menakjubkan di sini adalah adanya disiplin ilmu yang mampu menggali gitu sampai kita mendapatkan poin-poin kebenaran yang ada di dalam. Ini yang subhanallah benar-benar luar biasa. Dan alhamdulillah ya di usia seperti sekarang ini kita dipertemukan dengan Gurunda ini, Ustaz Rizal. Ini adalah merupakan sebuah hidayah bagi umat Islam sebenarnya. Bukan hanya kepada kami yang kristolog ini, tetapi kepada umat Islam pada umumnya. Karena kita sadari selama ini ya seperti misalnya di lingkungan kita sehari-hari, kenapa Anda tidak pergi ke masjid sholat?
Orang itu menjawab, loh saya kan bukan lulusan pesantren, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ini. Seakan-akan bahwa yang akan kembali kepada Allah, yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah, hanya mereka yang lulusan pesantren. Sementara kita yang umum ini tidak. Tapi alhamdulillah, ternyata bukan hanya di pesantren kita bisa menikmati ilmu-ilmu seperti ini. Di sini juga bisa, bukan hanya usia remaja, di usia kita yang saat sekarang pun masih bisa menikmati ini. Makanya saya pribadi sengaja mengatakan kenapa saya tidak menggunakan kata fi'il mudhari, ya, kenapa saya tidak mengatakan mu'annas salim, zakar dan seterusnya. Itu bukan karena tidak ada alasan, supaya media Al-Quran ini bisa dinikmati oleh siapapun, siapapun bisa belajar, tidak mesti harus paham tentang dasar-dasar bahasa Arab. Siapapun dia bisa memahami grammar Al-Quran. Selama dia mau, selama dia ingin mengimpakkan waktunya untuk belajar. Saya kira gitu, Guru. Nggak bisa. Oke. Ada yang lain? Silakan yang lain. Ada lagi yang lain, Pak Dedi, Mbak Sonya, atau yang lain, silakan. Jadi ikut sedih, Ustaz. Yang lain aja dulu. Oke. Ustaz Sugi. Pak Sugi, silakan, Ustaz Sugi. Pak Ustaz Sugi, silakan. Oke, kalau nggak ada, cuman saya pesan Mbak, soalnya mungkin ada di kelas kita ini bisa bantu keyword Arabnya di Mbak, soalnya ada nggak? Untuk membukukan kita ini, metode kita ini, langkah-langkah itu kita bukukan, kita buat buku, mudah-mudahan nanti ya kalau ada bisa berguna untuk yang lain nanti, sehingga menerangkannya lebih gampang. Nanti Pak Sonya tolong dibukuin semuanya, contoh-contohnya. Keyword Arabnya sudah dapat belum Mbak Sonya? Atau ada yang bisa membantu? Nggak bisa. Nanti biar kita bantu aja Ustadz Rizal. Ya. Ada Kang Soeb, ada yang lain nanti. Tinggal ngambil aplikasinya aja nanti. Ya, jadi materi kita ini saya sebenarnya gelas besarnya sudah ada, tinggal keterangan-keterangan contoh-contoh ini kan belum ada di situ. Jadi apapun yang saya sampaikan nanti Mas Sonya bisa merekam dan membukukannya, membuat kata-kata itu ditambah nanti jadi lebih halus dan nanti jadi buku. Nah, jadi buku jadi pegangan kita. Buku itu bisa berguna bagi siapa saja yang ingin belajar Quran, yang tidak tersentuh pondok. Nah, itu tadi tidak tersentuh pondok. Bahwa yang kita bertanggung jawab itu bukan hanya orang pondok yang bertanggung jawab kepada Allah, kita juga bertanggung jawab. Kita juga punya beban untuk memahami Quran. Bukan hanya orang yang sekolah di pondok, tapi kita juga. Nah, inilah metode kita. Saya awalnya kan tujuannya bagaimana sih orang-orang kantor yang sibuk ini bisa memahami Quran. Nah, itu yang saya punya visi dan misi saya. Alhamdulillah secara sudah terlaksana semuanya, tinggal mendelivery kepada teman-teman yang membutuhkan. Terus terang sekarang saya lebih ingin keinginan saya tuh Bapak pintar tuh lebih tinggi daripada, kadang-kadang saya itulah kesannya memaksa jadinya, karena keinginan saya Bapak pintar itu lebih tinggi daripada orang tersebut ingin pintar gitu loh. Kepingin saya misalnya contoh saya Bang Wan, kepingin saya tuh Bang Wan pintar itu lebih lebih tinggi dari Bang Wan sendiri ingin pintar gitu loh. Nggak tahu saya tuh. Makanya saya berubah. Satu contoh nih dari Malaysia kemarin, saya kamu kapan ada waktu? Kamu ada waktu, saya siap. Saya sibuk Pak, saya kerja dulu. Nah, udahlah. Siapa lagi? Siapa aja saya kejar terus. Siapa aja? Bang Habil. Kemarin kami dari jam 4 sampai jam 6. Bapak-bapak nggak tahu, saya kejar terus. Kapan Bapak bisa waktu? Saya siap. Begitu juga siapa aja? Bang Yuli, saya kejar terus. Siapapun yang sudah masuk pengen paham Quran, saya kejar terus. Karena begitu paham Quran, pun nikmatnya minta ampun. Nah, saya tidak pengen nikmat itu dimakan sendiri, dibagi-bagi. Nah, gitu ya, Pak ya. Sekali lagi, luar biasa, Guru. Pak Juna itu bisa Uber berapa kali? Yang hari kelima. Yang saya khawatirkan saat sekarang ini adalah Gurunda. Mudah-mudahan Allah memberi Gurunda ini umur panjang. Amin. Amin. Kami tidak mau kehilangan sosok Gurunda yang mengajarkan kami ilmu yang sangat luar biasa. Amin. Hari ini kita bisa merasakan bahwa Al-Quran itu memang mujizat. Amin. Ya, mudah-mudahan Gurunda panjang umur. Amin. Terus di antara kami ini ada yang bisa tampil menjadi Gurunda seperti Gurunda juga bisa ngajar. Amin. Ya kan?
bisa menjadi pelanjut daripada Gurunda. Amin, amin. Mengajarkan ilmu dengan pola seperti ini gitu, mengorbankan semua waktunya. Dan yang saya lihat keluarga Gurunda juga sangat mendukung, sangat mendukung dengan pola ini. Ya itu aja Gurunda, sementara saya amin kepada sahabat-sahabat sekalian untuk senantiasa mendoakan guru kita ini supaya panjang umur, sehat selalu. Amin. Agar Amin. kiranya Allahumma kita mampu amin. untuk Ya mujibi menerima sa'il. ilmunya semuanya ya. Kaitannya dengan Al-Quran. Karena ya itu saya sebagai kristolog selalu ditanyai sama teman-teman Kristen. Nabi-nabi terdahulu itu punya mujizat. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak punya mujizat. Saya katakan bahwa pada masa Rasulullah itu tidak relevan dengan mujizat Bilal Haud, tidak relevan dengan menghidupkan orang mati. Masa Rasulullah itu relevan dengan ini hukum-hukum Tuhan yang harus menjadi panduan manusia hidup sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Nah, mujizat-mujizat mereka yang hebat itu menghidupkan orang mati, belah lautan. Apa ada umatnya yang bisa mengikuti itu? Apa di antara umatnya ada yang masih bisa merasakan mujizat nabinya mereka? Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang semua umatnya mampu merasakan mujizat itu. Dan disaksikan oleh siapapun, disaksikan oleh umat yang mengingkar terhadap beliau. Itulah mujizat Al-Quran. Orang belum temukan bagaimana itu identifikasi manusia yang benar-benar absolut yang bisa diketahui. Al-Quran 1400 tahun sudah menemukan sidik jari, baru hari ini ditemukan. Coba itu bukti mujizat itu luar biasa dari Al-Quran. Nah, kita hari ini bertemu dengan Gurunda. Kita rasakan betapa Al-Quran itu yang selama ini kita anggap biasa, ternyata huruf demi huruf itu memiliki kekayaan ilmu di dalamnya yang tidak yang boleh saya katakan semua itu tidak memiliki ini, melainkan daripada Al-Quran itu sendiri. Itulah yang perlu saya yang ingin saya katakan. Contoh misalnya yang tadi huruf waw. Coba huruf waw itu dia masuk ke dalam bentuk kata seperti apa, dia masuk golongan huruf apa, dia seperti apa penggunaannya, terus kedudukannya dalam sebuah kalimat. Itu semua terangkai dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang di luar sana memang betul yang kita sampaikan selama ini, mereka itu hanya umat terjemahan. Ada yang nulis, lihat aja tuh Zulkifli aja yang kalian hebat, katanya hebat. Itu nggak mampu memahami Al-Quran, apalagi umat Islam yang di luar sana. Kita jawab sederhana. Umat Islam itu meski tidak paham Al-Quran secara mendetail, tapi mereka harus bangga karena ada tokoh-tokoh mereka yang betul-betul terjun langsung mengkaji original teksnya, sehingga mereka tidak perlu ragu tentang itu. Karena ada manusia, ada tokoh yang belajar tentang original teks kitab suci mereka. Kebalikan dari kitab mereka, sehebat apapun pendeta mereka, apa yang pendeta jajakan kemudian dasar ilmunya dari mana? Apa pemahaman yang mereka tahu dari original teks kitab mereka? Nggak ada sama sekali. Semua hanya terjemahan, dari terjemahan pindah ke terjemahan, pindah ke terjemahan. Saya kasih contoh misalnya, orang Medan kalau bilang kereta itu berarti motor di Makassar. Kalau orang Makassar bilang kereta itu berarti kendaraan yang begitu panjang. Nah, kalau hanya mendalami terjemahan, kesesatan demi kesesatan akan terjadi dan tidak akan terputus-putus kesesatan-kesesatan itu. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika orang Medan mengatakan kereta, orang Makassar mengatakan motor, kita cari yang mana yang benar, merujuk kepada original teks yang sesungguhnya. Nah, apakah ada orang yang punya kompetensi untuk mengkaji itu? Apakah kereta atau motor? Ada. Dan dia telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ustaz kita, gurunda kita. Masya Allah. Itulah yang saya pahamkan, bahwa Al-Quran adalah mujizat yang tidak terkalahkan oleh apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti kata saya tambahkan Pak Ustaz Rizal, seperti kata Pak Ustaz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, itu kata adil aja tuh nggak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah mana, semuanya adil dari ujung Aceh sampai ke Papua itu adil semua. Kata adil aja ya, itu dari Al-Quran kan. Dulu nggak ada kata adil itu. Coba tanya sama orang Jawa, adil itu apa? Ya adil. Tanya sama orang Medan, adil itu apa? Ya adil. Nah, padahal kalau dilihat maknanya, ditafsirkan adil itu adalah seimbang dan serasi. Gitu. Ya, gitu ya.
Itulah hebatnya, kita terkagum-kagum dengan Al-Quran. Apalagi kalau ada sosok yang menunjukkan bahwasanya ini loh maksudnya, ini loh bahasa langit itu, ini loh grammar itu, kata bahasa itu. Apalagi dengan dikunci-kunci, kunciannya Allah itu betul-betul mustahil itu Al-Quran bisa dipalsukan. Palsukan mustahil, diplesetkan bisa. Nah itu yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang di seberang sana gitu. Mereka memplesetkan seperti tadi malam itu, kalau Pak Ustadz Rizal lihat itu, saya dengar itu tadi malam itu sedih dan gemeter juga itu siapa? Ferguson. Ferguson itu, Masya Allah itu orang, saya bilang astagfirullah. Itu dia seenaknya dia mencomot-comot itu kita dan mengartikan dengan itulah. Kita harus bersabar kalau dengan debat itu. Dan saya lihat kalau Bang Zuma, kalau Ustadz Zuma udah levelnya sudah bagus ya untuk berdebat, menyusun kalimat, mematahkan argumen, dan kapan harus menghindar dan kapan harus menikam gitu loh bahasa dalam debat itu. Itu saya kagum, makanya saya ikut gabung di sini. Saya amati dulu sebulan. Karena kawan juga kalau saya Bang Al mengamati Bang Juma ini mungkin seminggu lah ya. Saya lihat di channel kok dia terus pindah 3 hari, dia terus, ini 3 terus. Seminggu saya cari, makanya saya uber teleponnya ke siapa, Mbak Diva waktu itu. Saya uber terus saya uber pula Bang Juma ini. Itu tadi baru 5 hari dibukanya. Sehari pertama saya WA, nggak dijawabnya. Kecewa juga saya gimana. Dibaca pun enggak kan. Hari kedua saya WA lagi. Saya nggak mau berhenti Pak. Pokoknya orang ini harus saya berikan pemahaman Al-Quran. Karena saya lihat diskusi, bagus diskusinya. Cuman belum komplit saat itu. Saya WA lagi, entah hari keberapa itu. Nah, tahu-tahu dapat telepon di Bang Juma. Nah, situlah saya ngomong sama beliau. Nah, barulah nyambung. Mungkin Allah uji juga saya kali kan. Kamu betul-betul. Semuanya kita diuji. Kalau nggak ada ujian kamu itu bukan Muslim. Iya. Ikhlas apakah kamu tidak akan aku uji setelah kamu beriman? Kan gitu kata Allah. Saya mungkin melihat ujian itu datang terus. Tapi ingat, ujian itu pasti kita bisa lewatin selama di dunia. Kenapa? Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Saya ujian saya gini Bang Al. Kamu ikhlas nggak ngajarin orang-orang itu? Mungkin sekali kalau diterima langsung, mungkin saya merasa nggak apa, tapi 2 kali, ya Allah aku ikhlas, kalau 3 kali saya WA, 4 kali, mungkin nggak tahu saya 10, saya kirim voice, kirim apa, nah baru kesekian baru dijawab. Nah itu semuanya kita kan di sini mencari amal jariah. Saya jadi malu sendiri sekarang. Saya sampai lari begitu saya tahu nih Pak Ustadz Rizal ini, saya lari ke rumahnya, saya mau cari tahu. Saya lihat ini kurang Pak Ustadz, ini spidol, ini apa semua apa? Berapa buah Bang Julma, berapa buah WA saya tuh sampai berapa, terus voice saya baru lebih kali dijawab itu kan? Nah, itulah ujian Pak Ustadz juga. Seandainya ada kaidah, andaikan ada kaidah meminum bekas cucian kaki guru bisa memaham Al-Quran, saya lakukan. Masya Allah. Demi kalamullah. Demi kalamullah. Tapi yang saya minta sama teman-teman di sini, Akina begitu kita sudah menguasai satu, jangan sombong. Jangan sombong. Allah itu paling nggak suka itu. Kita bisa lihat dalam tafsirnya Al-Quran beberapa kali. Walaupun Nabi sendiri pun juga begitu terbesit sombong. Seperti riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dia karena suka dermawan memberikan ontaknya setiap korban. Akhirnya dipuji oleh temannya, kamu bagus, kamu dermawan. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat dia mengatakan bahwasanya jangankan onta, kalau aku punya anak akan kukorbankan gitu. Nah itu didengar sama malaikat, dibawa ke atas dan diberikan itu Ismail itu. Testingnya di situ. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga harus hati-hati. Dan berapa banyak nabi-nabi palsu ya, yang karena teman-temannya bertepuk tangan,
mengangkat dia sebagai karena dia soleh, dia apa? Oh, ini nabi, tepuk tangan. Akhirnya dia pertama itu tidak mau mengaku nabi. Tapi karena desakan jamaah dia sebagai nabi, akhirnya iyalah, oke lah kalau gitu saya nabi lah kan. Nah itu terjadi di India sana. Nah, kalau kita tahu satu-satunya orang yang ngaku jadi nabi itu ada di India situ. Akhirnya apa? Akhir hayatnya aja kematiannya sangat memalukan dan menghinakan dan sangat hina gitu. Nah itulah jadi sombong, kita tawadu dan tidak boleh ada emosi, apalagi dalam berkhidmat, dalam berexchange informasi masalah iman, masalah dengan para sahabat saudara kita Nasrani itu. Nah itu saudara kita tuh kita dengan khidmat, dengan apa. Tapi kadang-kadang memang kita harus pakai gayanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang kita harus pakai gayanya Abu Bakar. Kadang kita pakai harusnya Ali bin Abi Thalib. Kadang kita harus pakai gayanya Utsman. Nah, itulah semua contoh sudah lengkap ya. Ajaran sudah lengkap. Allah tidak bakal akan disalahkan lagi gitu. Semuanya sudah ada. Dalam perilaku, dalam tertulis, dalam berbentuk mushaf, semuanya udah komplit sudah. Makanya as Islam, as Muslim kalau mau tanya Islam. Tuh, begitu Gurunda juga Pak Ustaz Rizal. Oke, dengan demikian selesai sudah materi kita. Insyaallah saya nanti jam 1 masuk ke ruang ini. Kalau ada kawan-kawan yang ingin belajar silakan. Kalau jam 1 itu karena jam ekstra, jadi tailor-made sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Bapak kurangnya apa? Oh Pak, terangin saya lihatlah, saya terangin. Oh Pak, saya terangin ini, saya terangin sesuai dengan kebutuhan. Silakan masuk jam 1 nanti sampai jam berapa aja nggak apa-apa sampai waktu asar. Ya itu aja pesan saya. Jangan Bapak ragu-ragu untuk minta apa saya nggak. Kok capek Pak, nggak ada capek. Kok capek tulisan belakangan lah. Ya itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan tidak sempurna juga, banyak kekurangan, kelemahan. Saya mau dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik datang dari Allah semuanya, kalau ada yang salah dari saya semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bang Juma. Bang Juma. Assalamualaikum Bu Sonya. Ya. Jadi untuk tambahan itu kan cuma garis besar doang itu yang di PDF. Kalau memang Bang Al mau saya kasihkan. Bang Al udah ada kan? Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Enggak, yang materinya dari Pak Ustadz Rizal itu saya sudah ada. Enggak, ini yang Bu Sonya bantu catatkan kemarin ini itu. Yang mau saya kerjakan, Gitu. Enggak, setiap hari aja diupdate. Jadi setiap hari disebar di grup. Baru sampai sini nanti kirim lagi besoknya. Jadi setiap hari ada update aja. Ya. Update-nya tuh berprogres. Jangan ditumpuk nanti Bu Sonyanya yang ke yang kesulitan. Iya, tahu karena saya 2 hari. Tapi udah cukup bagus itu kemarin saya lihat Bu Sonya sudah mengumpulkan info-info di dalam satu nanti Bu Sonya bisa kan mengkonversi dari Word ke PDF kan bisa dari online. Iya bisa. Nanti kasihkan ke ke grup ya. Ya pakai nggak usah pakai Google Drive lebih gampang. Kalau Google kalau mau mengkonversi dari Word menjadi PDF itu kan bisa dijadikan satu halaman PDF itu. Oh, nanti saya suruh anak saya nggak tahu kalau itu. Nah, iya dari online itu bisa diketik aja Word to PDF. Nah, nanti keluar aplikasinya, nanti kita taruh dokumen kita yang Word. Ya, atau gini Bang Al, saya kan agak gaptek tuh. Saya suka nolong. Saya juga bisa belajar lagi. Kalau nggak saya kasih yang bentuknya Word itu nanti Bang Al yang buat PDF. Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh nanti. Saya kan di komputer ini, saya ada semua aplikasi. Jadi saya mudah nanti kita jadikan PDF. Tapi harus tiap hari. Jadi kelihatan ada progresnya tiap hari. Jadi setelah selesai, kalau Bu Sonya ada waktu setengah jam, udah kirim. Karena kalau kita udah tunggu lagi nanti
lupa. Enggak, Kalau saya begitu, kalau saya setiap saya banyak juga yang saya ketinggalan. Kenapa kelas saya itu harus ke dapur, saya itu harus ada tamu. Ya, betul. Jadi